Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1081, selama kehidupan sebelumnya, Ye Yuan telah mendengar bahwa keluarga Yue masih memiliki nenek moyang alam mistik kekosongan yang menyendiri dari urusan duniawi. Hanya saja, tidak menyangka umur panjangnya benar-benar berakhir secara kebetulan saat ini. Keluarga Yue sudah mengetahui potensi Yue Mengli dan secara alami akan membawanya menjadi harapan keluarga Yue. Bagaimana mungkin sosok penting seperti itu tidak muncul? Tidak peduli seberapa benci Ye Yuan berpisah dengan Yue Mengli, dia juga tidak bisa melakukan hal seperti itu. Yue Mengli bahkan lebih benci berpisah dengan Ye Yuan. Baginya, dia telah berjalan bersama Ye Yuan setelah melalui kesulitan dan bahaya. Dia berharap bisa terus menempel pada Ye Yuan dan selamanya tidak berpisah dengannya. Tetapi urusan kehidupan manusia sulit diprediksi. Masalah penting keluarga Yue, dia jelas tidak bisa mengabaikannya. Aoqian, ikuti Li Er, pastikan untuk tidak membiarkannya menderita sedikit pun bahaya. Jika tidak, saya akan menganggapmu sepenuhnya bertanggung jawab. Nada suara Ye Yuan tidak pernah setegas sebelumnya. Ekspresi Aoqian berubah tegas saat dia berkata, "Ya, tuanku." Tapi Li Er menolak dan berkata, "Kakak Yuan, perjalananmu ini berbahaya. Beberapa kekuatan utama wilayah suci itu tidak semudah itu. Kekuatan tetua Ao sangat kuat. Sebaiknya bawa dia di sampingmu. Saya hanya melakukan perjalanan kembali ke kota Bright Moon. Mengapa saya membutuhkan perlindungan? Jika kamu benar-benar tidak dapat menenangkan pikiran kamu, biarkan Wu Luo melakukan perjalanan kembali bersama saya." Yue Jianfeng juga berkata, "Ya, Tuan King Yunzi, kota Bright Moon adalah rumah Li Er. Mungkinkah masih ada orang yang berani menggertaknya?" Ye Yuan tidak berdaya dan hanya bisa membiarkan Wu Luo menemani Li Er dan pergi bersama. Menonton siluet Li Er menghilang dalam arah transmisi, Ye Yuan merasakan kehilangan. Wilayah suci, itu adalah keberadaan yang sangat istimewa. Itu hanya memiliki satu domain besar, tapi tempat ini, itu adalah tempat terkuat di seluruh alam ilahi. Bukan, salah satu penguasa wilayah suci adalah Raja Ilahi yang menstabilkan surga. Dan wilayah suci juga merupakan satu-satunya faksi yang memiliki 10 Raja Agung-Agung di antara 8 tanah suci besar. Selain itu, Asosiasi Alkemis yang mendirikan seluruh sistem alkemis juga terletak di wilayah suci. Tentu saja, masih ada menara rahasia surga yang diselimuti misteri. Begitu banyak kekuatan besar, termasuk kekuatan besar, berkumpul di satu wilayah, besarnya kekuatan bisa dibayangkan. Gelar pembangkit tenaga alam mistik kekosongan sebagian besar diturunkan dari mulut ke mulut. Tapi gelar dari 10 Raja Ilahi Agung ditetapkan oleh Menara Rahasia Surga. Apakah peringkat 10 Raja Ilahi Agung akurat atau tidak? Tidak ada yang tahu juga, karena mereka belum pernah bertarung sebelumnya di antara mereka sendiri. Setidaknya, mereka belum pernah bertukar pukulan sebelumnya di depan orang. Tapi 10 Raja Ilahi Agung sendiri tampaknya tidak memiliki banyak perbedaan pendapat terhadap peringkat ini. Mereka diam-diam menerima peringkat ini. Penguasa wilayah suci bergelar Raja Ilahi menstabilkan surga. Nama tirani yang tiada taraf seperti itu secara alami juga mewakili kekuatannya yang tak tertandingi. Wilayah suci ini sungguh ajaib, mendukung kota terbesar di alam ilahi di langit. Seberapa menakutkan energi esensi yang dibutuhkan, Jiang Taichang memkamugi kota yang jauh di atas awan dan berseru kaget. Kota suci adalah pusat wilayah suci, dan juga kota terbesar di alam ilahi. Kecuali, kota ini tidak ada di tanah, itu didirikan di langit. Kota itu tenggelam dalam awan, tidak dapat melihat situasi sebenarnya sama sekali, bahkan bisa diklaim sebagai keajaiban. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, kota suci adalah keajaiban sejak awal. Jadi apa yang membuat keributan besar, jika berbicara tentang warisan faksi mana di alam ilahi ini yang paling terpelihara? Itu tidak lain adalah kota suci. Jika bukan karena kasus ini, bagaimana bisa melahirkan Zhuge Qingxuan, monster semacam itu? Zhuge Qingxuan, Jiang Taichang tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana ketika mendengar nama ini. Jelas, itu sangat asing. Ye Yuan mengangguk dan berkata, itu adalah Raja Ilahi penstabil surga yang keluar dari mulut semua orang, eksistensi peringkat 1 di antara 10 Raja Ilahi Agung. Dengan ini, bahkan Aoqian pun tidak bisa menahan diri untuk menguping juga. Dia telah lama mendengar nama 10 Raja Agung Ilahi, yang dikenal sebagai 10 orang terkuat di alam ilahi saat ini. Maka bukankah peringkat 1 ini akan menjadi orang nomor 1 alam ilahi saat ini? Keberadaan seperti itu,
Bagaimana mungkin mereka tidak tertarik? Ruan Xuangzu bergumam. Ternyata nama asli Raja Ilahi Penstabil Surga disebut Zhuge King Xuan. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, aku sudah memberitahumu sejak lama bahwa orang-orang ini suka berpura-pura menjadi misterius. Tapi Zhuge King Xuan benar-benar sangat kuat, gelar Raja Ilahi lainnya sebagian besar terkait dengan bidang mereka yang paling terampil. Sedangkan gelar Zhuge King Xuan tidak. Orang ini hampir tidak memiliki kelemahan untuk dieksploitasi, kekuatannya bisa dibilang membuat orang putus asa. Apa yang disebut 10 Raja Ilahi Agung adalah eksistensi yang tak terduga bagi orang lain. Bagi ahli Raja Ilahi seperti Ruan Xuangzu, dia bahkan tidak tahu nama Zhuge King Xuan. Tapi Ye Yuan memiliki hubungan persahabatan dengan beberapa dari 10 Raja Agung Ilahi. Kerudung misterius mereka tidak ada apa-apanya di depan Ye Yuan. Namun terhadap kekuatan Zhuge King Xuan, Ye Yuan masih sangat mengaguminya. Bahkan orang yang sombong seperti Spirit Bristle Raja Ilahi penuh dengan pujian terhadap Zhuge King Xuan. Kekuatannya secara alami tidak perlu diuraikan. Benar-benar mengesankan, ketika saya memulihkan kekuatan saya ingin menemuinya untuk bertukar pekamugan. Saya ingin melihat apakah orang nomor 1 alam ilahi saat ini benar-benar luar biasa atau tidak, Ao Qian berkata dengan tatapan tidak yakin. Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Alasan mengapa Zhuge King Xuan kuat juga karena warisan kota suci sangat lengkap. Fondasi kota suci telah berlangsung sejak era Divine Dao hingga hari ini. Itu yang tidak bisa dibayangkan oleh faksi biasa. Ambil contoh Grand Arai ini, itu telah beroperasi selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya dan tidak berkurang untuk waktu yang lama. Mungkin hanya pembangkit tenaga dewa ilahi yang memiliki kemampuan seperti itu. Rahasia di kota suci sangat banyak, arai besar peringkat ilahi ini di depan mata mereka membuat orang kagum tanpa akhir dengan kekaguman. Di antara awan yang cepat berlalu dan sesaat, tersembunyi arai besar yang tak tertandingi. Arai besar ini telah beroperasi sejak era Divine Dao hingga hari ini tetapi tidak memiliki sedikit pun tren pelemahan. Fondasi seperti itu tentu saja bukan apa yang bisa dibandingkan dengan kekuatan biasa. Pernah ada banyak powerhouse yang ingin masuk ke awan untuk memeriksa semuanya, tapi tanpa kecuali, mereka semua berubah menjadi ampas. Seiring berjalannya waktu, tidak ada lagi yang berani masuk ke dalam. Tuanku, semua orang mengatakan bahwa wilayah suci mudah untuk dimasuki. Tetapi kota suci sulit untuk dimasuki. Bagaimana? Kita harus masuk ke dalam, kata Ruan Xuangzu. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, kamu lihat, bukankah yang menjemput kita sudah datang? Semua orang menoleh, benar saja, mereka melihat sekelompok orang melayang turun dari kota suci. Seorang pria muda yang memimpin menangkupkan tinjunya ke arah Ye Yuan dan berkata, bolehkah saya bertanya apakah itu Tuan King Yunzi? Ye Yuan mengangguk dan berkata, tepat sekali, pria muda itu berkata dengan sangat ramah. Hahaha, ini benar-benar Tuan King Yunzi, yang ini adalah Hou Yu, murid kursi kelima Balai Kota Ungu Emas Kota Suci. Setengah bulan yang lalu, Hou Yu menerima keputusan Dharma Tuan Cloudski untuk mengizinkan saya menyambut Yang Mulia di sini. Saya tidak menyangka hari ini, Yang Mulia akhirnya tiba. Mengenai Kota Suci mengetahui tentang kedatangannya, Ye Yuan tidak terkejut. Kota Suci adalah pusat alam ilahi. Itu sangat terinformasi dengan baik. Ye Yuan juga tidak sengaja menyembunyikan keberadaannya. Dengan kekuatan mereka, memahami keberadaannya sangatlah mudah. Ketika Hou Yu ini mengatakan bahwa dia adalah murid dari Aula Ungu Emas, jejak kebanggaan berkedip di matanya. Aula Ungu Emas adalah aula tempat para murid paling elit di Kota Suci berada. Di dalamnya ada pembangkit tenaga raja yang hampir ilahi. Untuk bisa menduduki peringkat kelima, kekuatannya agak luar biasa. Ye Yuan memkamuk Hou Yu dan berkata dengan senyum yang bukan senyuman. Sungguh angkuh si tua Cloudski, tuan muda ini tiba, dan dia sebenarnya tidak menerima secara pribadi. Saat kata-kata ini keluar, wajah Hou Yu dan kelompok murid di belakangnya tiba-tiba berubah. Orang ini mengaku sebagai King Yunzi di depan mata mereka, usianya jauh lebih muda dari mereka, tapi dia bersikap seperti senior saat mengucapkan kata-kata ini. Siapakah Cloudski? Cloudski adalah salah satu dari 3 raksasa kota suci. Statusnya di kota suci adalah yang kedua setelah Raja Ilahi Penstabil Surga. Karakter seperti itu secara pribadi menunjuk seorang murid untuk keluar dan menyambut. Mungkinkah itu masih belum cukup megah? Orang di depan mereka ini juga agak kurang ajar kan? Hahaha, Tuan Cloudski terlalu sibuk dan benar-benar tidak punya waktu untuk datang dan menerima Yang Mulia. Saya harap Yang Mulia tidak tersinggung. Yang Mulia, masuki kota dulu. Ketika Tuan Cloudski selesai dengan pekerjaannya,
dia pasti akan datang dan memberi hormat kepada Tuan King Yunzi, kata Huo Yu dengan senyum patuh. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan senyum dingin, "Heh, bajingan tua Cloudski ini, bukankah melihat tuan muda ini bukan lagi pria sepertiku, memiliki pendapat tinggi tentang identitasnya? Itu sebabnya dia mengirim kalian semua untuk maju. Lupakan saja, datang kali ini adalah untuk hal-hal penting di tangan. Aku tidak akan membungkuk ke level kalian semua, para junior ini." Hou Yu terlihat seperti beban berat terangkat. Dia mengulurkan tangannya untuk memimpin sambil berkata, "Tuan King Yunzi, tolong." Tempat yang ditunjuk Hou Yu adalah kumpulan awan berwarna emas. Di bawah sinar matahari, itu tampak berkilauan. Ye Yuan sedikit terkejut saat dia berkata, "Yo, tangga emas langit berawan, bocah tua Cloudski masih memberikan banyak wajah ya?" Hou Yu berkata sambil tersenyum, "Apa yang dikatakan Tuan King Yunzi, yang mulia adalah alkemis paling puncak di alam ilahi. Dengan statusmu, tentu saja, hanya ada tangga emas langit berawan yang cocok." Tapi ekspresi Aoqian berubah, dan dia menatap Hou Yu dengan kejam sambil berkata, "Apa maksudmu, bocah?" Tapi Hou Yu berkata dengan tenang, "Senior ini, aku tidak mengerti kata-katamu. Tangga emas langit berawan adalah perlakuan tertinggi di kota suci dalam menerima tamu terhormat. 1 langkah, 3.000 anak tangga, menurutmu apa maksudku?" Kamu Aoqian terdiam sejenak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ye Yuan saat dia berkata, "Tuanku, sebaiknya kita naik dari tangga langit berawan biasa." Aoqian, monster tua semacam ini, secara alami datang ke kota suci sebelumnya. Terbang dilarang dalam jarak 10.000 mil dari kota suci. Jika seseorang mencoba untuk terbang ke kota suci, mereka akan dihancurkan oleh arai agung peringkat ilahi. Satu-satunya cara untuk memasuki kota suci adalah tangga langit berawan ini. Di bawah kota suci, ada kumpulan awan, bayangan warna bervariasi. Selama seseorang melangkah ke awan, tangga awan dan kabut secara alami akan terbentuk selangkah demi selangkah. Itu disebut tangga langit berawan. Warna tangga langit berawan berubah dari terang menjadi gelap. Itu dibagi menjadi total 9 peringkat, masing-masing sesuai dengan 9 peringkat seniman bela diri. Peringkat 1 tangga langit berawan, 1 langkah 1 tangga, mencapai kota suci dari bawah membutuhkan waktu 1 tahun penuh. Sedangkan tangga langit berawan peringkat 9, 1 langkah, 300 anak tangga, naik ke kota suci membutuhkan waktu 1 hari. Sementara di atas peringkat 9, masih ada tangga tingkat yang lebih tinggi lagi, bernama tangga langit berawan emas. Tangga-tangga langit berawan emas, 1 langkah, 3.000 anak tangga. Seseorang hanya membutuhkan beberapa jam untuk dapat mencapai kota suci. Tangga langit berawan emas ini memiliki warna emas, terlihat sangat mewah. Memang itulah yang digunakan kota suci untuk menyambut tamu-tamu terhormat. Tapi, tangga langit berawan emas ini, bahkan pembangkit tenaga alam mistik kekosongan biasa mungkin juga tidak bisa menaikinya dengan aman. Ketika Aoqian melihat sikap Hou Yu yang sangat berhati-hati, dia bahkan berpikir bahwa Hou Yu benar-benar mengkhawatirkan identitas Ye Yuan. Dia tidak menyangka bahwa Hou Yu sedang merencanakan sesuatu. Dia juga bingung sebelumnya, Yang Mulia biasanya memperlakukan orang dengan sangat sederhana. Mengapa dia memiliki sikap yang tinggi dan perkasa terhadap bocah di depannya ini? Orang harus tahu bahwa dia menyebut Cloudski bajingan tua, menempatkan dia dan Cloudski pada kapasitas generasi yang sama. Beberapa ini hanyalah murid Aula Purple Gold, mereka segera menjadi generasi yang lebih rendah dibandingkan dengan Ye Yuan. Baru saat itulah Aoqian menyadari mengapa Ye Yuan memiliki penampilan yang sangat sombong barusan. Ternyata dia sudah lama melihat melalui pikiran kecil Hou Yu ini dan dengan sengaja memposisikan dirinya untuk melihatnya. Mendengar kata-kata Aoqian, Hou Yu pura-pura terkejut dan berkata, "Bagaimana ini bisa terjadi? Lord King Yunzi adalah alkemis paling puncak di alam ilahi. Orang dari generasi yang sama dengan Lord Feng Tian, bagaimana dia bisa naik dari tangga langit berawan biasa? Cara ini juga terlalu merendahkan." Wajah Aoqian menjadi hitam, dan dia memarahi, "Nak, tutup mulutmu untuk orang tua ini. Apakah kamu percaya lelaki tua ini akan merobek mulut kamu atau tidak?" Tapi Hou Yu sama sekali tidak mempedulikannya dan berpura-pura tiba-tiba sadar lagi saat dia berkata, Aku tahu. Mungkinkah Lord King Yunzi bereinkarnasi? Dia bahkan tidak bisa menaiki tangga langit berawan emas ini sekarang. Tuan King Yunzi, ini, Hou Yu memiliki niat baik. Saya tidak menyangka Yang Mulia benar-benar tidak bisa naik. Maaf, benar-benar minta maaf." Hahaha, kata-katanya diucapkan. Sekelompok murid di belakangnya semua tertawa terbahak-bahak. Hou Yu meminta maaf secara lisan tetapi hatinya senang.
Meminta Anda untuk berlagak. Memintamu untuk menyinggung kakak tertua. Bukankah itu hanya alkemis yang buruk, hanya naik ke atas kepala kakak sulung dengan memanfaatkan tipu daya? Benar-benar berpikir bahwa kamu adalah beberapa karakter penting. Mencapai kota suci, bahkan seekor naga harus melingkar untukku. Aoqian baru saja akan lepas kendali ketika Ye Yuan menggunakan gerakan tangan untuk menghentikannya berbicara. Dia memkamuk Hou Yu dan berkata sambil tersenyum, Guosu membuatmu melakukannya, kan? Sudah bertahun-tahun, orang itu masih berpikiran sempit. Bagaimana dia akan mengambil tanggung jawab besar di masa depan? Guosu yang keluar dari mulut Ye Yuan adalah kakak senior tertua Hou Yu, kepala murid Aula Ungu Emas. Guosu ini sama dengan Ye Yuan dan Jian Wushuang, seniman bela diri jenius yang tumbuh di generasi yang sama. Tapi kecepatan pertumbuhan Guosu juga jauh dari sebanding dengan Ye Yuan. Ketika Ye Yuan menjadi kaisar alkimia puncak, Guosu masih hanya seorang raja ilahi puncak dan belum melangkah ke ranah alam mistik kekosongan. Awalnya, keduanya dari generasi yang sama, tapi dengan kecepatan Ye Yuan, Guosu tiba-tiba menjadi junior. Bagaimana ini tidak membuatnya depresi? Saat itu, Guosu dikenal sebagai jenius nomor satu alam ilahi, dengan harapan mendapat posisi raja ilahi penstabil surga. Tapi dia dihancurkan oleh Ye Yuan sampai seluruh tubuhnya babak belur. Meskipun kedua orang itu tidak pernah bentrok frontal sebelumnya, setiap kali Guosu melihat Ye Yuan, dia akan tertunduk patuh bagaimanapun caranya. Hidup di era yang sama dengan Ye Yuan, terlepas dari kejeniusannya, itu semua adalah sebuah tragedi. Sama seperti Jian Wushuang, Guosu juga seperti itu. Huo Yu tersedak oleh kata-kata Ye Yuan. Tapi dia dengan paksa menekannya pada akhirnya dan beralih ke wajah tersenyum saat dia berkata, apa yang dikatakan Tuan King Yunzi? Hou Yu tidak mengerti. Hou Yu memiliki niat baik. Apa hubungannya dengan kakak tertua? Itu Hou Yu yang gegabah. Jika Yang Mulia tidak dapat menaiki tangga langit awan emas, maka ubahlah menjadi tangga biasa. Hou Yu yakin bahwa Ye Yuan tidak dapat menaiki tangga langit awan emas. Oleh karena itu sebabnya dia terus menggunakan kata-kata untuk menekan Ye Yuan tanpa henti. Perjalanan ke sini untuknya memang dikirim oleh Cloudski, tapi sebelum datang, Guosu mencegatnya dan menyuruhnya mempersulit Ye Yuan. Pikirannya saat ini sangat sederhana, yaitu memberi Ye Yuan beberapa masalah. Bagaimanapun, dia tidak bisa menaiki tangga emas. Bahkan kakak senior sulung, pembangkit tenaga alam mistik kekosongan ini, tidak dapat menaiki tangga langit awan emas, apalagi Ye Yuan, Dao mendalam tingkat ketiga ini. Dia sengaja menaikkan status Ye Yuan tinggi untuk memuji dia sampai mati. Hanya saja dia tidak berpikir bahwa kekuatan Ye Yuan saat ini, dia benar-benar berani memanjat sepanjang poros juga. Tapi dia juga cukup menolak untuk membuatnya tersedak. Ye Yuan terkekeh dan berkata, lupakan, karena Guosu sangat ramah, pengurus itu akan menghilangkan niat baik jika saya tidak menaiki tangga emas ini. Ye Yuan dengan ringan melompat dan melangkah benar-benar ke Golden Cloud Sky Stairs. Melihat adegan ini, wajah Hou Yu memperlihatkan ekspresi cemoohan. Tangga emas adalah bagian dari arai agung peringkat ilahi ini, yang berisi kekuatan hukum yang sangat mendalam. Jika ranah kultivasi seseorang gagal, tidak ada cara untuk berdiri kokoh di atas sama sekali. Ranah kultivasi Ye Yuan tidak cukup untuk berdiri di atasnya. Ranah kultivasi tidak cocok, arai besar akan segera mengeluarkan Ye Yuan, bahkan mungkin terluka oleh kekuatan hukum. Langkah Hou Yu ini untuk membodohi Ye Yuan, jika dia bisa menderita kerugian besar, itu yang terbaik. Benar saja, saat Ye Yuan berdiri di atasnya, tangga emas mengalir dengan cahaya dan hendak menjatuhkan Ye Yuan. Di bawah kaki Ye Yuan gemetar tak henti-hentinya, membuat seluruh tubuhnya mulai bergoyang, seolah-olah dia akan terlempar. Hahaha, ini adalah Tuan King Yunzi kita, Anda adalah kekuatan utama dari alam ilahi, bahkan tidak bisa berdiri di tangga emas. Hou Yu tertawa keras dan berkata, hahaha, ada apa? Tuan King Yunzi, tangga emas. 1 langkah 3000 anak tangga, Anda belum mengambil langkah ini. Pegang dengan stabil, cepat pegang dengan stabil, terlempar dari tangga emas tidaklah menyenangkan. Apakah ini Lord King Yunzi yang benar-benar dipuji sebagai yang paling dekat dengan alam dewa alkimia? Tidak akan palsu kan? Hahaha. Untuk sesaat, tawa mengejek terdengar di mana-mana. Sekelompok murid Aula Purple Gold tertawa terbahak-bahak, semua mengejek Ye Yuan tanpa henti. Aoqian dan yang lainnya semuanya memiliki wajah hitam. Sekelompok orang ini jelas sudah lama bersiap untuk menonton tontonan. Jika bukan karena takut menunda hal-hal penting,
mereka berharap bisa memberi pelajaran yang baik kepada orang-orang ini. Tapi di tangga emas, Ye Yuan tidak panik. Gelombang samar kekuatan hukum perlahan-lahan tumpah dari tubuhnya, menyatu ke tangga emas. Segera, tubuhnya tidak lagi bergoyang, tangga emas juga stabil. Lonjakan kekuatan hukum ini justru hukum Divine Dao dari prasasti ilahi itu. Bola mata para murid Aula Purple Gold semuanya muncul, tawa mengejek mereka tiba-tiba berhenti. Situasi seperti apa ini? Mengapa seniman bela diri mendalam Dao tingkat ketiga mampu menstabilkan dirinya di tangga emas? Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak dari wajah mereka yang masih menampilkan senyum aneh tadi, yang saat ini membeku di wajah mereka, tapi sekarang, mereka tidak bisa tersenyum apapun yang terjadi. Ye Yuan berbalik dan memberi Hou Yu pekamugan yang menyedihkan saat dia berkata sambil tersenyum. Aku baru saja menggodamu. Kamu menghabiskan banyak usaha. Jika saya tidak membiarkan kamu bahagia sedikit pun, itu akan sangat mengecewakanmu. Selesai berbicara, Ye Yuan melangkah keluar dan segera muncul di atas 3.000 langkah. Jiang Taichang juga membeku di sana. Melihat Ye Yuan menghilang di depan matanya, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, kamu melihatnya? Kalian sekelompok orang bodoh, perhatikan baik-baik ini perbedaan. Kalian berpikir bahwa King Yunzi, 3 kata ini, diteriakkan dengan santai. Ao Qian juga mirip dengan dibebaskan dari beban berat dan berkata dengan mendengus dingin. Banyak hal yang melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri, benar-benar bodoh luar biasa. Kakak senior sulung, King Yunzi bereinkarnasi. Dia hanyalah karakter minor tahap awal Dao mendalam sekarang. Lord Cloudsky sebenarnya membuat kamu datang dan menerima secara pribadi. Kami benar-benar merasa tidak layak untukmu. Ya, kakak senior sulung, mengapa Anda tidak kembali, karakter minor semacam ini? Kami akan menunggu, kamu adalah pembangkit tenaga alam mistik kekosongan sekarang. Bagaimana kamu bisa merendahkan diri dan menekuk lutut untuk menyambut seniman bela diri Dao mendalam tahap awal yang lemah? Agar dia ingin naik dari peringkat 9 tangga langit berawan, itu masih membutuhkan waktu 1 hari, tapi aku sangat menantikan penampilannya yang babak belur saat dia muncul, hahaha. Di luar gerbang kota suci, beberapa pemuda berkumpul bersama, yang di depan sebenarnya adalah pembangkit tenaga alam mistik kekosongan. Siapa lagi kalau bukan Guosu? Terhadap sanjungan kelompok saudara magang junior, Guosu cukup menikmatinya. Tapi, dia punya alasan bahwa dia harus ada di sini juga. Dia sangat ingin secara pribadi melihat keadaan seperti apa King Yunzi, yang memerintahkan angin dan awan saat itu. Guosu merasa sangat senang di dalam hatinya bahkan memikirkannya. Tentu saja, dia tidak akan mengucapkan kata-kata semacam ini di depan sekelompok saudara murid junior. Bicara omong kosong, bagaimana perintah Tuan Cloudsky bisa diabaikan? Meskipun saya menerobos kerana alam mistik kekosongan, pada akhirnya saya hanyalah kepala murid Aula Ungu Emas, cela Guosu. Meskipun itu adalah teguran, tidak ada sedikit pun teguran yang terdengar dari kata-katanya. Tepat pada saat ini, siluet menerobos awan dan muncul di garis pekamuk semua orang. Itu tangga langit awan emas. Seseorang berseru kaget. Tidak perlu baginya untuk mengatakan ini, karena Guosu sudah mengetahui bahwa itu adalah tangga langit awan emas. Selain itu, pria muda yang tidak dikenal di tangga langit awan emas itu adalah alam Dao mendalam tingkat ketiga. Siapa lagi kalau bukan Ye Yuan? Guisu menatap Ye Yuan tanpa sadar dengan ekspresi tidak percaya. Bagaimana bisa mendalam Dao tingkat ketiga muncul dari tangga langit awan emas? Ye Yuan melompat turun dari tangga langit awan emas, dan tiba di depan Guosu, dan berkata sambil tersenyum, lama tidak bertemu, Guosu. Guosu berkata dengan bingung, kamu benar-benar King Yunzi, tapi bagaimana kamu bisa muncul dari tangga langit awan emas? Ye Yuan mengulurkan tangannya dan menepuk pundaknya 2 kali, dan perlahan berjalan ke kota saat dia berkata tanpa menoleh ke belakang, bertahun-tahun tidak bertemu? Kamu masih tidak berguna, kamu setidaknya adalah pembangkit tenaga alam mistik kekosongan sekarang, tapi masih memainkan trik permainan anak-anak semacam ini, tidakkah menurutmu itu memalukan? Saat Guosu mendengar, paru-parunya ingin meledak karena marah. Pria ini masih berlagakar seperti di masa lalu, untuk benar-benar menggunakan nada seorang senior untuk menegurku. Kamu hanya mendalam Dao tingkat ketiga sekarang, untuk benar-benar berani berbicara seperti ini ke pusat kekuatan alam mistik kekosongan. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana kata kematian ditulis. Ji Qingyun, berhenti di sana untukku. Guosu melihat ke punggung Ye Yuan dan berteriak dengan dingin. Ye Yuan sepertinya tidak mendengarnya dan tidak menghiraukan semua saat dia berjalan ke kota. Ekspresi Guosu tenggelam, dan dia berkata,
jika kamu mencari pemukulan sendiri, maka kamu tidak bisa menyalahkanku. Selesai berkata, dia segera mengulurkan tangannya untuk meraih Ye Yuan. Pertikaian ini, Guo Shu sengaja ingin mempermalukan Ye Yuan, mengumpulkan energi esensi sepenuhnya. Selama dia memegang bahu Ye Yuan, itu benar-benar bisa membuatnya sakit sampai dia berlutut. Kekuatan tenaga powerhouse alam mistik kekosongan bisa dibayangkan. Sekelompok murid junior hanya melihat kabur di depan mata mereka, dan Guo Shu menghilang di depan mereka. Sementara saat ini, Ye Yuan sepertinya tidak sadar dan masih berjalan maju tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Dengan suara nyaring, angin kencang sudah tiba. Tangkapan Guo Shu langsung mengarah ke bahu Ye Yuan. Namun, saat tangannya hendak menyentuh Ye Yuan, dia hanya merasakan kekaburan di depan matanya, tubuhnya benar-benar melewati tubuh Ye Yuan. Guo Shu tiba-tiba menoleh ke belakang dan menemukan bahwa Ye Yuan masih berdiri di sana dengan sangat baik, seolah-olah dia tidak pernah bergerak sama sekali sebelumnya. Dia memkamuk Ye Yuan dengan tak percaya saat dia berkata dengan ekspresi kaget, "Persatuan Manusia Surga, kamu sebenarnya sudah memahami Persatuan Manusia Surga, hanya dalam waktu 20 tahun, bagaimana ini mungkin?" Ye Yuan mengangkat bahunya dan berkata, "Jangan memainkan hal-hal kekanak-kanakan lagi, bawa aku untuk pergi menemui Cloudski. Kedatanganku kali ini, aku punya hal penting untuk didiskusikan dengannya. Tuan Cloudski saat ini dalam pengasingan tertutup, dan tidak nyaman untuk bertemu dengannya. Saya akan membawamu ke tempat penerimaan tamu terlebih dahulu. Hal-hal lain, bicarakan lagi nanti." Guo Shu kembali sadar dan berkata dengan tidak sabar. Mendengar kata-kata Guo Shu, Ye Yuan memiliki firasat buruk. Perjalanan ini mungkin tidak akan semulus itu. Di mana Nangong Zifeng dan Zhuge Qingxuan? Ye Yuan bertanya dengan cemberut. 3 raksasa kota suci, Zhuge Qingxuan, Nangong Zifeng, dan Cloudski. Ketiga orang ini adalah eksistensi paling kuat di kota suci. Karena Cloudski dalam pengasingan tertutup, Ye Yuan hanya bisa mencari Nangong Zifeng. Tuan Nangong dan Tuan Zhuge sama-sama tidak ada di kota. Jika kamu memiliki masalah mendesak, harus menunggu Lord Cloudski keluar dari pengasingan, kata Guo Shu. Alis Ye Yuan menyatu erat. Cloudski jelas sengaja menghindari dan tidak mau bertemu di sini. Mungkinkah dia sudah menebak niatnya untuk datang dan tidak berencana ikut campur dalam urusan balai pengobatan raja? Jika sudah seperti ini, masalahnya akan agak merepotkan. Tanpa dukungan wilayah suci, sangat sulit bagi 8 tanah suci besar untuk bergabung bersama. Nantinya bila ingin berurusan dengan balai pengobatan raja akan sangat sulit. Selain itu, Ye Yuan terus merasa bahwa balai pengobatan raja sepertinya tidak mudah ditangani seperti di permukaan. Tidak ada tembok yang tidak memiliki retakan di bawah langit. Taman obat abadi begitu heboh. Mustahil bagi 8 tanah suci besar untuk sama sekali tidak memiliki intel apapun. Aula Raja Obat begitu tersembunyi. Mengambil risiko terbongkar kali ini dan menarik begitu banyak ahli. Mustahil bagi mereka untuk tidak pernah berpikir bahwa mereka akan menjadi target ejekan bersama. Kalau dikatakan Ji Changlan sama sekali tidak memiliki persiapan, Ye Yuan tak akan percaya itu walaupun dibunuh. Cloudski mengatakan bahwa dia sedang dalam pengasingan tertutup. Ye Yuan juga tidak memiliki metode lain. Dia hanya bisa mengikuti Guo Shu ke bagian penerimaan tamu bersama-sama. Guo Shu mengawal Ye Yuan masuk ke dalam bagian penerimaan tamu dan pergi sendiri tanpa peduli pada yang terakhir. Di dalam ruang independen di kota suci, 2 pria tua sedang bercakap-cakap. Ji Qingyun datang ke kota suci kali ini untuk masalah balai pengobatan raja. Dengan karakternya, jika tidak melihat wajah kita, dia mungkin tidak akan mudah pergi. Tidak disangka setelah selang waktu 50.000 tahun, ras iblis kembali lagi. Sepertinya kali ini, itu tidak bisa dilakukan tanpa pembantaian berdarah lagi. Karena Ye Yuan adalah mandat putra surga era ini, maka kita secara alami tidak perlu mencampuri apa yang bukan urusan kita. Berapa kali ras iblis melompat-lompat, mereka tidak pernah benar-benar berhasil sebelumnya bahkan sekalipun. Dengan mandat putra surga, biarkan mereka bertarung dulu. Setelah pertempuran selesai, kita akan keluar lagi untuk membereskan situasi yang berantakan. Saya tidak berpikir bahwa Ji Qingyun sebenarnya adalah mandat putra surga era ini. Karena dia datang ke kota suci, itu berarti dia tidak akan duduk diam dan tetap tidak menghiraukan masalah ras iblis. Ji Changlan gagal membunuh Ji Qingyun, tetapi malah membantunya, menunjukkan bahwa takdirnya sangat kuat. Selama seseorang membuatnya dewasa, dia tentu akan dapat memusnahkan ras iblis. Jika Ye Yuan ada di sini, dia akan mengetahui bahwa keduanya adalah Nangong Zifeng dan Cloudski, yang menghindari pertemuan dengannya. Tetapi,
Ye Yuan mungkin juga tidak berpikir bahwa rahasia alam ilahi yang diketahui oleh kota suci jauh lebih dari yang dia bayangkan. Mendengar arti kata-kata mereka, mereka sebenarnya ingin menonton dengan mengabaikan tak peduli tentang masalah ras iblis tanpa mengulurkan tangan, menyimpan gagasan untuk duduk dan menuai rampasan setelahnya. Masalah Ye Yuan menjadi mandat putra surga, mereka pun sangat menyadarinya. Melihatnya seperti ini, masalah ras iblis berangsur-angsur muncul, mereka sebenarnya sudah lama sadar. Tetapi, mereka tidak memiliki niat untuk terlibat, sebaliknya, mereka membiarkan berkembang tanpa kendali. King Xuan orang itu telah memasuki pegunungan God's Fall selama 20 tahun. Aku ingin tahu apakah dia benar-benar memiliki hasil atau tidak, tanpa dia menahan benteng. Begitu krisis ras iblis meletus, kita berdua mungkin tidak bisa menekannya, kata Cloudsky. Tidak ada masalah besar, setelah formasi Arai Kota Suci diaktifkan, bahkan pembangkit tenaga alam dewa tidak dapat menerobos. Bahkan jika ras iblis lebih kuat, juga tidak mungkin menembus kota suci. Selanjutnya, artefak ilahi muncul secara berurutan, langit dan bumi mungkin akan mengalami perubahan besar. Mungkin, pembangkit tenaga alam dewa akan benar-benar turun ke dunia fana lagi. Jika benar demikian, King Xuan pasti akan menjadi powerhouse pertama yang melangkah ke alam dewa, kata Nangong Zifeng. Masuk akal, fondasi wilayah suci kita sangat mendalam. Selain itu, kita telah menghindari beberapa pertempuran hebat dari dua ras, akumulasi kita sangat dalam. Jika berbicara tentang siapa yang memiliki harapan terbesar untuk menembus alam dewa di dunia ini, itu pasti King Xuan, kata Cloudsky. Ji Qingyun bocah itu, tinggalkan dia di bawah sinar matahari agar kering dulu. Saat dia merasa dilecehkan, dia secara alami akan pergi, kata Nangong Zifeng. Cloudsky mengangguk dan berkata, baiklah jika seperti itu. Setelah menunggu di ruang penerimaan tamu, di luar dugaan Ye Yuan, Long Teng menampakkan dirinya. Senior Long Teng, kamu? Ye Yuan bertanya dengan agak terkejut. Long Teng memkamuk Ye Yuan dan berkata, apakah personel wilayah suci yang bertugas menghindarimu dan tidak bertemu? Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata dengan sedih, tidak tahu ada apa dengan Cloudsky orang tua itu, wilayah suci adalah pemimpin umat manusia. Saat ini, bersayap ras iblis berangsur-angsur mengembang, tapi dia menghindari bertemu denganku. Benar-benar menjijikkan. Ketika Long Teng mendengar itu, dia tidak bisa menahan tawa dingin. Lebih dari 50.000 tahun telah berlalu, sepertinya wilayah suci ini masih sangat memalukan. Ye Yuan tidak bisa menahan keterkejutannya saat mendengar itu. Mendengar arti kata-kata Long Teng, tampaknya ada kritik terselubung terhadap wilayah suci. Memikirkannya, Ye Yuan tidak bisa menahan perasaan agak aneh. Kekacauan Dewa Iblis Surgawi 50.000 tahun yang lalu, sebenarnya klan naga yang pada akhirnya bertempur hebat dengannya. Lalu, kemana perginya wilayah suci, faksi super seperti itu? Meskipun klan naga berada di puncak kekuatan dan kemegahannya 50.000 tahun yang lalu, memiliki sejumlah besar pusat kekuatan alam mistik kekosongan, melihat kekuatan wilayah suci, seharusnya tidak kalah dengan klan naga. Mengapa berita tentang mereka yang menentang ras iblis tidak ada informasi sama sekali? Dengan pemikiran ini, Ye Yuan merasa ada yang tidak beres. Long Teng dengan jelas melihat kebingungan Ye Yuan dan berkata dengan senyum dingin, apakah kamu tahu mengapa wilayah suci bisa menjadi kekuatan nomor satu umat manusia? Mengapa? Ye Yuan bertanya dengan bingung. Selama ini, kesan yang diberikan wilayah suci sangat kuat, sangat kuat. Terlepas dari bagaimana tanah super suci lainnya berubah, wilayah suci berdiri kokoh dari awal hingga akhir. Tidak pernah ada faksi yang mampu mengguncang posisi terkuat dari wilayah suci. Dalam pekamugan orang-orang, wilayah suci memiliki peringkat 1 dari 10 Raja Agung Ilahi, Raja Ilahi penstabil surga, dan juga memiliki formasi Arai peringkat ilahi yang sangat menakutkan. Mereka secara alami dapat mengklaim sebagai faksi nomor 1 umat manusia. Tapi, faksi seperti ini, mungkinkah mereka tidak mengalami kerugian selama kekacauan ras iblis? Long Teng berkata dengan pekamugan menghina, lebih dari 50.000 tahun yang lalu, kuil Dewa Darah menyapu seluruh alam ilahi. Klan Naga pernah mengeluarkan undangan ke wilayah suci sebelumnya, mengundang mereka untuk mengepung dan membubarkan kuil Dewa Darah bersama mereka. Tapi mereka sebenarnya tidak menanggapi undangan klan Naga sedikit pun, dari awal sampai akhir. Mereka tidak pernah mengirim seorang tentara pun. Selanjutnya, mereka mengaktifkan Grand Arai, menyegel kota suci, memutuskan semua koneksi dengan dunia luar. Pertempuran itu, mereka tidak memiliki kerugian sama sekali. Tentu saja, mereka bisa menjadi faksi nomor 1 alam ilahi. Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang saat mendengarnya.
dia tidak menyangka bahwa wilayah suci sebenarnya masih memiliki masa lalu seperti itu. Sepertinya mereka sama sekali tidak ingin melangkah ke perairan berlumpur dengan mengandalkan bahwa mereka memiliki perlindungan Arai Agung peringkat dewa. Apakah alam ilahi jatuh ke tangan musuh atau tidak? Sepertinya tidak ada hubungannya sama sekali dengan mereka. Tapi, jika ras iblis benar-benar menempati seluruh alam ilahi, bahkan jika mereka menutup arai besar, mereka juga tidak bisa bertahan lama kan? Ye Yuan memikirkannya dan berkata. Long Teng tersenyum dingin saat dia berkata, tapi kenyataannya, alam ilahi tidak jatuh ke tangan musuh kan? Kemunculan tiba-tiba Fang Tian menyelamatkan seluruh alam ilahi. Padahal mereka hanya sekelompok sampah yang duduk diam dan menuai hasil kerja orang lain. Arti senior adalah bahwa wilayah suci mungkin sudah lama menyadari adanya mandat putra surga. Oleh karena itu, mengapa mereka dengan sengaja mempertahankan kekuatan mereka? Ye Yuan menebak dengan gusar. Jika ras iblis benar-benar menguasai alam ilahi, bahkan jika wilayah suci adalah cangkang kura-kura, dengan ras iblis membangun seluruh kekuatan alam ilahi untuk menyerangnya, cangkangnya juga akan hancur. Poin ini, tidak mungkin powerhouse wilayah suci tidak mengetahuinya. Kemungkinan satu-satunya adalah mereka tahu bahwa ada seseorang yang mampu menyelamatkan alam ilahi. Itulah mengapa mereka memendam pemikiran untuk tidak memihak untuk menyelamatkan kulit mereka sendiri, dan dengan sengaja tidak menggunakan kekuatan. Long Teng tersenyum dingin dan berkata, perang ras manusia dan ras iblis telah berlangsung setidaknya 1.000.000 tahun. Apa yang aneh tentang kekuatan besar dengan warisan lama seperti wilayah suci yang mengetahui hal ini? Hanya saja tindakan mereka benar-benar di bawah kerusakan, tidak menyangka 50.000 tahun telah berlalu, tapi mereka masih seperti ini. Mendengar Long Teng mengatakan demikian, Ye Yuan juga sangat kecewa dengan wilayah suci di dalam hatinya. Masalah besar semacam ini yang menyangkut kelangsungan hidup seluruh alam ilahi, wilayah suci, sebagai kekuatan utama nomor satu alam ilahi, sebenarnya hanya ingin melihatnya dengan tangan terlipat, benar-benar memalukan. Orang lain bertempur dengan gigih dalam pertempuran berdarah, tetapi mereka duduk diam dan menuai hasil kerja orang lain, menginjak kerangka orang lain untuk naik. Lebih jauh lagi, ini malah menjadi tradisi, 50.000 tahun yang lalu seperti ini, 50.000 tahun kemudian hari ini, sama seperti itu. Ye Yuan berkata, bajingan tua Cloudski pasti tidak memasuki pengasingan tertutup. Dia ingin menggunakan taktik penundaan untuk membiarkan saya mundur dalam menghadapi kesulitan sendiri. Hehe. Bagaimana bisa aku begitu mudah diusir? Long Teng menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya, dia sudah memutuskan untuk tidak melihatmu. Bahkan jika kamu mengetuk pintunya untuk memohon padanya, dia juga tidak akan bertemu denganmu. Ye Yuan tidak berbicara dan mulai mondar-mandir perlahan di dalam ruangan. Ketika Long Teng melihat situasinya, dia diam dan tidak berbicara juga. Dia tahu bahwa Ye Yuan pasti sedang memikirkan suatu cara. Setelah beberapa saat, sedikit senyuman muncul di wajah Ye Yuan. Ketika Long Teng melihat situasinya, dia tahu ada peluang. Alun-alun suci surgawi adalah lapangan umum terbesar di wilayah suci. Lalu lintas manusia di sini sangat padat, bisa dikatakan sebagai salah satu daerah paling makmur di kota suci. Pagi hari kedua, kios tambahan muncul di alun-alun suci surgawi. Di sisi kiri dan kanan kios, masing-masing memiliki gulungan vertikal yang sangat besar. Di sisi kiri gulungan itu tertulis, semua permintaan akan dikabulkan, sementara di sisi kanan gulungan itu, tertulis tidak mengambil 1 sen pun. Saat pengumuman ini dikeluarkan, itu segera menarik sekelompok besar seniman bela diri untuk berkerumun. Cukup banyak kuali obat ditempatkan di sana, ini jelas memurnikan pil atas nama orang. Artinya, membantu orang memurnikan pil secara gratis, masih ada hal yang baik, tapi, meski itu pemurnian pil gratis, bocah ini juga terlalu sombong kan? Tetap saja, semua permintaan akan dikabulkan, dia pikir dia siapa? Hehehehe, kamu tidak berhubungan dengan dunia luar dan urusannya kan? Pemuda ini bukan orang biasa. Dia adalah Kaisar Alkimia Puncak, King Yunzi. Saat itu, King Yunzi tidak mati, jejak sisa jiwa melarikan diri ke alam bawah, dan dia bereinkarnasi dan dihidupkan kembali. King Yunzi, ya Tuhan, King Yunzi benar-benar mendirikan kios untuk membantu orang memurnikan pil di sini. Apa yang ingin dia lakukan? Tepat di sampingnya adalah markas besar Asosiasi Alkemis. Ini juga terlalu provokatif kan? Identitas Ye Yuan sudah bukan rahasia lagi sekarang. Kota suci tidak kekurangan beberapa orang yang berpengetahuan luas yang tahu bahwa Ye Yuan adalah King Yunzi. Dengan gelombang diskusi ini, kerumunan langsung menjadi gempar. Status apa yang dimiliki puncak Kaisar Alkimia King Yunzi? Jika itu di masa lalu,
lupakan memintanya untuk memperbaiki pil, bahkan bisa berpapasan pun sangat sulit didapat. Hari ini, dia sebenarnya membantu orang memurnikan pil secara gratis. Selanjutnya, pada gulungan itu, disebutkan bahwa semua permintaan akan dikabulkan. Lebih penting lagi, dia benar-benar mendirikan kios di gerbang depan markas Asosiasi Alkemis. Ini sangat monumental. Belum pernah ada orang yang berani memprovokasi Asosiasi Alkemis seperti ini sebelumnya. Bahkan di Balai Pengobatan Raja yang paling kuat dan makmur, mereka juga tidak pernah melakukan tindakan menamparkan wajah seperti itu sebelumnya. Persaingan Balai Raja Obat dan Asosiasi Alkemis, itu semua terjadi dalam kegelapan. Postur dan tindakan menamparkan wajah semacam ini, tidak pernah terjadi sebelumnya. Tentu saja, meskipun Balai Pengobatan Raja sangat mengesankan, Asosiasi Alkemis juga tidak bisa dianggap enteng. Kekuatan jalur alkimia Ji Zhengyang hanya setara dengan Jing Fengtian. Dari mana datangnya keberanian King Yunzi, berani menamparkan wajah orang di depan pintu mereka? Saat ini, orang-orang di sekitar menonton banyak, tapi orang yang benar-benar berani maju dan meminta pil, tidak ada satupun. Tempat ini adalah gerbang depan Asosiasi Alkemis. Meminta King Yunzi untuk pil. Bukankah ini menamparkan wajah Asosiasi Alkemis? Tidak semua orang berani menentang Asosiasi Alkemis. Saat itu, seseorang tiba-tiba bergegas keluar dari dalam kerumunan. Itu adalah seniman bela diri Parubaya. Dia datang ke depan Ye Yuan dan segera berlutut dengan bunyi gedebuk. Tuan King Yunzi, saya mohon, selamatkan istri rendahan ini. Seniman bela diri Parubaya mengajukan permohonan yang menyedihkan. Seniman bela diri Parubaya ini hanyalah seorang seniman bela diri alam pencerahan surga. Di kota suci ini, dia hanyalah karakter minor yang tidak penting. Ye Yuan, yang awalnya duduk dengan tegak, buru-buru datang untuk mendukung seniman bela diri Parubaya ketika dia melihatnya begitu bersemangat dan berkata, "Kakak laki-laki, kamu tidak harus seperti ini. Karena saya mengatakan bahwa semua permintaan akan dikabulkan, tidak peduli siapa yang datang, saya tidak akan menolaknya. Bicaralah, ada apa dengan istrimu?" Saat seniman bela diri Parubaya mendengar, dia tidak bisa menahan kegembiraannya, dan buru-buru menceritakan situasi istrinya secara singkat. Seniman bela diri Parubaya ini bernama Lu Wu. Setengah tahun yang lalu, dia dan istrinya pergi ke alam mistik di wilayah suci untuk mencari harta karun. Dia tidak menyangka istrinya akan digigit ular kecil. Seekor ular kecil yang biasa saja, mereka juga tidak memperhatikan pada saat itu dan terus masuk lebih dalam setelah mengeluarkan racun. Tapi segera, Lu Wu menemukan ada sesuatu yang salah. Banyak bintik-bintik merah dengan cepat muncul di tubuh istrinya, kemudian kulitnya mulai bernanah. Sampai sekarang, tubuh istri Lu Wu praktis sudah benar-benar busuk, seolah-olah nyawanya hampir hilang. Dia mencari bantuan medis dari alkemis Asosiasi Alkemis, tetapi Sein Alkimia Asosiasi Alkemis tidak dapat mendiagnosisnya sama sekali. Adapun pembangkit tenaga Yang Mulia Alkimia, Lu Wu tidak mampu membayar uang itu sama sekali, dan Yang Mulia Alkimia yang dia temukan mengatakan bahwa tanpa kristal esensi surgawi, tidak ada pembicaraan. Lu Wu sangat mencintai istrinya, oleh karena itu, dia mengganggu Yang Mulia Alkimia itu setiap hari, berharap dapat menggunakan ketulusannya untuk menggerakkan pihak lain. Tetapi dia tidak menghargainya sama sekali. Dia tidak berpikir bahwa datang hari ini, dia kebetulan melihat Ye Yuan mendirikan kios di sini. Dia juga tidak mengenali Ye Yuan. Tetapi ketika dia mendengar bahwa yang di depannya ini adalah Tuan King Yunzi yang sangat terkenal, dia tidak ragu sedikit pun untuk menjadi yang pertama melangkah maju. Mendengar keadaan Lu Wu, Ye Yuan tiba-tiba menyadari dan berkata, "Itu adalah 7 ular bunga ganda ekstrim, racunnya memiliki 2 jenis racun. Satu jenis aktif, sangat mudah dikeluarkan, tapi jenis lainnya tidak aktif, sangat sulit dideteksi. Ingin mengeluarkan racun ini, seseorang memerlukan pil obat tier 8, pil angin jernih Taiyi." Saat Lu Wu mendengar, wajahnya menunjukkan ekspresi kegembiraan yang liar. Kaisar Alkimia Puncak adalah Kaisar Alkimia Puncak. Hanya dengan mendengarkan uraiannya, dia menentukan jenis racun apa yang ditimbulkan oleh istrinya. Sein Alkemis itu sangat lemah, tapi perasaan gembira di wajahnya mereda dengan sangat cepat. Dia berkata dengan tatapan sedih, "Tuan King Yunzi, saya tidak mampu membeli obat roh tingkat 8, Ye Yuan berkata sambil tersenyum. "Jangan khawatir, aku masih memiliki beberapa obat roh tingkat 8. Kebetulan memiliki bahan obat roh untuk menyempurnakan pil angin jernih Taiyi. Aku akan segera membuatnya." Bab 1086, Satu batu menendang gelombang pasang. Setelah meminum pil obat, dalam waktu kurang dari 1 jam, istri Lu Wu sembuh.
Dia membawa istrinya ke alun-alun dan berterima kasih tanpa henti kepada Ye Yuan. Ye Yuan hanya mendesak pasangan suami istri ini pergi setelah dibujuk. Dengan ini, banyak orang tidak lagi tenang. Semua alkemis dari asosiasi alkemis semuanya menunjuk ke langit, bagaimana mereka bisa ramah dan mudah didekati seperti Tuan King Yunzi. Lebih penting lagi, Tuan King Yunzi tidak mengambil 1 sen pun untuk penyempurnaan pil, dan bahkan memasukkan obat-obatan roh. Peluang semacam ini, di mana lagi mencarinya? Saya baru saja akan menyempurnakan pil obat tingkat 9, pil gerbang mendalam 3 kehidupan. Obat roh akhirnya terkumpul, tapi harga yang diminta oleh Kaisar Alkimia Asosiasi Alkemis, saya tidak mampu membeli sama sekali. Saya juga, pil penarikan jiwa Polyporus abadi saya juga baru saja mengumpulkan obat-obatan roh, mengosongkan tabungan saya, dan bahkan hampir kehilangan nyawa kecil saya. Bagaimana masih ada sesuatu yang disukai oleh para dewa besar di asosiasi alkemis itu? Tuan King Yunzi adalah Kaisar Alkimia Puncak. Pembangkitan tenaga semacam ini secara pribadi memurnikan pil untuk kita. Perawatan semacam ini tidak dapat ditemui bahkan sekali dalam 10.000 tahun. Ye Yuan mengatakannya, dia hanya akan memperbaiki pil obat tier 9 ke atas. Sisanya akan diserahkan kepada murid dan muridnya untuk dikerjakan. Pil obat Lu Wu dibuat oleh Gu Yue, Xiao Ruyan, dan Rendong. 3 orang yang mengambil tindakan. Pil obat biasa tentu saja tidak sulit. Dengan seseorang melangkah keluar langkah pertama, bagaimana mungkin masing-masing dari pembangkit tenaga alam Dao Mandalam itu masih bisa tenang? Bukan karena pusat kekuatan alam Dao yang sulit, tetapi obat roh tingkat 9 secara serius membuang terlalu banyak uang. Dan mengundang Kaisar Alkimia biasa untuk mengambil tindakan, biasanya harganya jauh melebihi harga pil obat itu sendiri. Tidak ada pilihan, alkemis benar-benar spesies langka, masing-masing dan setiap orang sangat diminati. Bahkan jika Anda tidak mencarinya, akan ada sekelompok orang yang mengantri untuk menemukannya untuk memperbaiki pil. Bagaimana mungkin ada hari ini, memurnikan pil sepenuhnya gratis? Yang istimewa lagi adalah bahwa Lord King Yunzi jauh lebih kuat dibandingkan dengan orang-orang dengan mata di atas kepala mereka. Akhirnya, seseorang tidak bisa menahan diri lagi. Seorang seniman bela diri alam Dao mendalam datang ke depan Ye Yuan, dan berkata, orang rendahan ini ingin memperbaiki pil gerbang mendalam 3 kehidupan. Dapatkah yang mulia dapat mengambil tindakan dan membuatnya? Ye Yuan tidak sombong sedikit pun dan berkata dengan anggukan, kalau begitu keluarkan bahan obat rohnya. Dalam waktu kurang dari 4 jam, pil gerbang mendalam 3 kehidupan muncul, dan itu pil tingkat transenden. Seniman bela diri alam Dao mendalam itu memegang pil gerbang mendalam 3 kehidupan tingkat transenden, merasa seperti sedang bermimpi. Jika dia pergi mencari Kaisar Alkimia dari Asosiasi Alkemis untuk menyempurnakan dirinya sendiri pil gerbang mendalam 3 kehidupan, itu yang paling banyak adalah kelas menengah, bahkan kelas rendah. Karena dia tidak mampu membayar harga untuk membiarkan alkemis tingkat tinggi mengambil tindakan. Ketika Kaisar Alkimia tahap awal biasa memurnikan pil obat tingkat 9, mampu memurnikan tingkat menengah sudah dianggap cukup bagus. Tapi sekarang, dia mendapatkan pil gerbang mendalam 3 kehidupan tingkat transenden. Terima kasih banyak, Tuan King Yunzi, terima kasih banyak, Tuan King Yunzi. Dia memegang pil obat di kedua tangannya dan segera berlutut. Untuk dapat membuat pembangkit tenaga alam Dao mendalam gelisah, betapa pentingnya pil obat ini baginya dapat dibayangkan. Kaisar Alkimia Puncak adalah Kaisar Alkimia Puncak, keterampilan alkimia ini hanyalah teknik seperti dewa. Ya, saya melihat pil sulingan Kaisar Alkimia tingkat tinggi dari Asosiasi Alkemis sebelumnya. Pada saat itu sangat mencengangkan, tapi dibandingkan dengan Tuan King Yunzi, dia terlalu sampah. Selain itu, ini adalah pil obat tier 9, menyempurnakannya dalam 4 jam dan bahkan tingkat transenden, konsep macam apa ini? Jika insiden Lu Wu hanyalah kata pengantar, maka pil gerbang mendalam 3 kehidupan ini baru saja menyulut bom, dan segera meledak di alun-alun. Tidak ada yang bisa menolak daya pikat pil obat tier 9 tingkat transenden. Pembangkit tenaga Dao mendalam itu berkerumun ke depan seperti lebah, berebut satu sama lain untuk membiarkan Ye Yuan membantu mereka membuat pil obat. Pada saat ini, mereka sudah tidak peduli lagi dengan asosiasi alkemis atau apapun. Bisakah asosiasi alkemis membiarkan Kaisar Alkimia Puncak membantu mereka memurnikan pil? Akankah asosiasi alkemis membantu mereka memurnikan pil secara gratis? Mereka tidak mau. Situasi seperti ini persis seperti yang telah diramalkan oleh Ye Yuan sejak lama. Yang dia inginkan adalah efek ini. Dia tidak percaya bahwa rekan-rekan asosiasi alkemis itu masih bisa duduk diam. Sebagai anak kompi kota suci,
Asosiasi alkemis membantu kota suci untuk mengumpulkan kekayaan yang tak terhitung banyaknya, membiarkan para alkemis kota suci memiliki sumber daya yang tak ada habisnya untuk merawat kekuatan keturunan mereka. Dengan menamparkan wajah asosiasi alkemis, mereka pasti akan pergi mencari Cloudsky. Ini adalah rencana Ye Yuan. Anda tidak keluar, saya akan memaksa Anda keluar. Pemahaman Ye Yuan tentang hukum Dao ilahi menjadi semakin dalam saat ini. Saat ini, menyempurnakan pil obat tier 9 ini sudah sangat mudah dan tidak memakan banyak waktu sama sekali. Jika dia mau, dia bahkan bisa memperbaiki tumpukan besar pil obat peringkat wawasan misterius. Ye Yuan memanggil dengan suara yang jelas, tidak perlu khawatir. Satu persatu, mereka yang perlu memurnikan pil obat tier 9, mengantri di sisiku. Mereka yang perlu memurnikan pil obat tier 8 dan di bawah, pergi ke mereka bertiga di sana untuk mengantri. Beberapa dari mereka adalah murid dan murid saya. Kekuatan jalur alkimia mereka masih lumayan. Jadi semua orang yakinlah. Namun, jika ada orang yang ingin menimbulkan masalah, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Aokian dan beberapa pembangkit tenaga alam mistik kekosongan melepaskan aura mereka. Para seniman bela diri yang baru saja akan memotong antrian dan memulai pertarungan segera layu. Dengan kehadiran Aokian, Kuang Tianming, dan Jiang Taichang, ketertiban di tempat kejadian dipertahankan dengan sangat cepat. Oleh karena itu, Ye Yuan dan yang lainnya mulai memurnikan pil satu persatu sesuai pesanan. Di dalam asosiasi alkemis, Quan Xingzi menghancurkan cangkir di tangannya berkeping-keping satu. Menindas orang lain terlalu banyak. King Yunzi, bajingan ini, semakin melanggar hukum, untuk benar-benar berani memblokir pintu depan asosiasi alkemis dan menggunakan trik licik semacam ini untuk berurusan dengan asosiasi alkemis. Dia menantang seluruh dunia alkimia di sini. Quan Xingzi melolong. Baru kemudian Quan Xingzi tahu bahwa pemuda yang ingin dia rekrut sebenarnya adalah Ji Qingyun. Bahkan dia, orang yang hampir memasuki peti mati ini, juga merasakan wajahnya panas membara saat itu. Sebelum bereinkarnasi, kekuatan Ji Qingyun sudah melampaui dia, kaisar alkimia puncak veteran ini. Selain itu, Balai Pengobatan Raja dan Asosiasi Alkemis selalu berselisih. Dia sebenarnya cukup bodoh untuk pergi dan merekrut Ye Yuan. Tidak heran Ye Yuan memiliki sikap arogan yang tak tertandingi saat itu, membuatnya praktis tidak bisa turun panggung. Memikirkannya sekarang, dia benar-benar mempersulitnya dengan sengaja saat itu. Dan sekarang, pria ini benar-benar berlari ke depan pintunya untuk menamparkan mukanya. Harus diketahui, mengundang alkemis untuk mengambil tindakan untuk memurnikan pil, harganya sangat mahal. Ini adalah aturan dunia alkimia. Karena sumber daya yang dibutuhkan untuk merawat seorang alkemis jauh lebih besar dibandingkan dengan seorang seniman bela diri. Ye Yuan membantu seniman bela diri memperbaiki pil obat secara gratis. Ini melanggar aturan. Bagaimana mungkin Quan Xingzi tidak marah? Tapi, Ji Qingyun sendirian di dunia saat ini tanpa keterikatan apapun. Kita tidak bisa melakukan apapun padanya sama sekali, kecuali yang berbicara adalah salah satu dari 3 kaisar alkimia puncak asosiasi alkemis, Gu Daozi. Pada saat ini, dia membuat gerakan tangan mengusap leher, artinya sebenarnya untuk membunuh Ye Yuan. Tapi Quan Xingzi menggelengkan kepalanya saat itu dan berkata, apakah menurutmu Ji Qingyun anak laki-laki itu begitu mudah untuk dihadapi? Kamu lihat siapa orang-orang di sekitarnya. Itu jumlah seniman bela diri alam mistik kekosongan yang cukup banyak. Jing Fengtian juga tidak ada. Sungguh memusingkan. Dia hanya membawa serta 3 pembangkit tenaga alam mistik kekosongan. Di dalam kota suci, tidak kurang dari 5 pusat kekuatan alam mistik kekosongan. Ingin berurusan dengannya seharusnya tidak sulit kan? Gu Daozi berkata dengan cemberut. Kota suci adalah tempat di mana pembangkit tenaga berkumpul. Meskipun pembangkit tenaga alam mistik kekosongan jarang terlihat, mereka bukan masalah besar bagi kota suci. Bahkan jika Raja Ilahi penstabil surga terkuat dan Jing Fengtian tidak ada yang berani bertindak liar di kota suci juga. Quan Xingzi melirik Gu Daozi dan berkata dengan senyum pahit, kamu baru saja keluar dari pengasingan dan mungkin belum tahu, Ye Yuan saat ini sudah bukan lagi Ji Qingyun, yang mempelajari alkimia Dao dengan sepenuh hati, kekuatan kota suci. Bahkan orang bodoh pun tahu, baginya untuk berani melakukan ini, mungkinkah dia memiliki sesuatu untuk diandalkan? Bocah ini memiliki artefak ilahi di tangannya, jika dia begitu mudah untuk dihadapi. Menurutmu Cloudsky, pasti sudah lama bergerak. Ketika Gu Daozi mendengar 2 kata, artefak ilahi, seluruh tubuhnya tanpa sadar bergetar, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia baru saja meninggalkan pengasingan dan benar-benar tidak tahu tentang urusan dunia luar.
Tidak menyangka bahwa Ji Qingyun, yang menghilang selama 20 tahun, sebenarnya memiliki harta yang sangat berharga padanya saat ini. Lalu, kau dan aku pergi keluar untuk menyelesaikan masalah dengannya. Jika dia kalah, dia bisa pergi jauh tanpa rasa malu, dan masih bisa memurnikan pil gratis di sini kan? Gu Daozi memikirkannya dan berkata. Dia meninggalkan pengasingan baru-baru ini dan memiliki pemahaman baru tentang alchemy Dao lagi. Bagus, pinjam kesempatan ini untuk menunjukkan kekuatannya di depan dunia. Quan Xingzi meliriknya dan berkata sambil menghela nafas, kamu mungkin tidak percaya jika aku mengatakannya. Kamu pergi dan melihatnya memurnikan pil sendiri. Selama 20 tahun ini, tidak hanya kekuatan jalur alkimianya tidak menurun, tetapi malah meningkat lebih jauh. Jika dia memiliki ranah kultivasi Raja Ilahi saat ini, kekuatan jalur alkimianya mungkin sudah tidak akan kalah dari Ji Zeng yang sebelum mati. Apa katamu? Mata Gu Daozi membelalak, penuh rasa tidak percaya. Dia baru saja keluar dari pengasingan dan dipanggil oleh Quan Xingzi, dan belum punya waktu untuk pergi melihat metode penyulingan pil Ye Yuan. Tapi Ye Yuan menimbulkan keributan besar, tidak mungkin Quan Xingzi tidak memperhatikan sama sekali. Dia telah lama mengamati pil penyulingan Ye Yuan secara rahasia. Tidak apa-apa jika dia tidak melakukannya, tetapi pengamatan ini benar-benar membuatnya ketakutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa memurnikan pil obat tier 9 akan sangat mudah. Bahkan untuk Ji Qingyun saat itu, sangat tidak mungkin untuk mencapai gelar semacam ini. Itu hanya bisa berarti bahwa kekuatan jalur alkimia Ye Yuan saat ini bahkan lebih kuat dari kehidupan masa lalunya. Ingin menantangnya untuk bersaing dalam alkimia sekarang, bukankah itu mencari tamparan untuk dirinya sendiri? Tidak apa-apa jika mereka menang, tetapi jika mereka benar-benar kalah, asosiasi alkemis tidak akan bisa mengangkat kepalanya. Baru 20 tahun, dia, hak apa yang dia miliki? Gu Daozi merasa dunia ini terlalu tidak masuk akal. Tapi dia, Ji Qingyun, sebenarnya sudah mencapai puncak sebenarnya dari alam ilahi ini. Apa puncak yang sebenarnya? Itu adalah orang-orang seperti Jing Fengtian dan Ji Zhengyang. Gu Daozi sangat percaya diri dengan kemampuan alkimianya, tapi dibandingkan dengan Jing Fengtian, dia hanya bisa tertunduk mengakui. Quan Xingzi menghela napas dan berkata dengan senyum pahit, ini benar-benar jenius, bahkan jika kamu dan saya menghabiskan seluruh kekuatan seumur hidup, kita juga tidak dapat mengejar ketinggalan, meskipun saya tidak ingin mengakuinya. Level diberi sebagai yang paling dekat dengan alam dewa alkimia, itu tidak lucu. Kamu pikirkan sendiri, selain dia, siapa lagi yang mampu mencapai ketinggian seperti itu di usia ini? Gu Daozi kehilangan motivasi. Kata-kata Quan Xingzi mengalahkannya sampai seluruh tubuhnya menjadi hitam dan biru. Ini tidak bisa, itu juga tidak akan berhasil. Lalu apa yang harus kita lakukan? Gu Daozi berkata dengan agak frustrasi. Quan Xingzi berkata tanpa daya, lupakan, bocah yang membuatku menjadi pusing. Sekarang dengan kemampuannya memaksaku pergi mencari Cloud Ski, aku akan pergi. Quan Xingzi tidak ragu dan segera datang untuk mencari Cloud Ski. Cloud Ski dapat memilih untuk tidak memperlihatkan wajah Ye Yuan dan menghindari pertemuan dengannya. Tetapi terhadap Quan Xingzi, dia tidak dapat mengabaikannya. Agar wilayah suci memiliki situasi yang berkembang pesat hari ini, Asosiasi Alkemis memberikan kontribusi yang sangat besar. Selanjutnya, Asosiasi Alkemis menjangkau seluruh alam ilahi. Dari tingkat tertentu, ia mengendalikan setiap sudut alam ilahi. Ini adalah jenis metode lain untuk memerintah, tetapi sangat efektif. Mengesampingkan urusan resmi, Cloud Ski sendiri juga harus mencari bantuan Quan Xingzi. Pil obat yang dibutuhkan levelnya, hanya Quan Xingzi yang bisa menyempurnakannya. Jika mereka benar-benar menyudutkan asosiasi alkemis, kota suci juga tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Setelah bertemu, perut Quan Xingzi penuh dengan keluhan. Cloud Ski, masalah di luar sangat kacau. Jangan bilang kamu tidak tahu apa-apa. Saya ingin tahu, apa ide Anda di sini? Mungkinkah reputasi asosiasi yang rusak bermanfaat bagi kota suci? Quan Xingzi berkata dengan wajah hitam. Cloud Ski awalnya masih memiliki ide untuk duduk dan menonton pertarungan antara harimau, tapi tidak menyangka bahwa asosiasi alkemis malah tidak mengeluarkan kentut sama sekali, dan Quan Xingzi segera mundur mencarinya. Hahaha, orang tua, jangan gelisah, bagaimana aku memiliki niat menjatuhkanmu? Saya bahkan berpikir bahwa Anda akan segera keluar dan menurunkan pamor bocah itu. Bukankah ini kesempatan untuk kalian bisa berjalan dengan kepala terangkat tinggi? Kata Cloud Ski sambil tertawa. Tidak apa-apa jika Cloud Ski tidak mengatakannya. Saat dia mengatakannya, Quan Xingzi menjadi semakin marah. Berjalan dengan kepala terangkat tinggi. Dalam hal apa saya akan bersaing dengannya?
Bersaing dalam pil obat kelas mistik. Ada begitu banyak orang di alun-alun, Anda ingin lelaki tua ini menebalkan kulit di wajah saya untuk menggertak kaisar alkimia peringkat awal. Quan Xingzi berkata dengan kesal. Cloudsky berkata dengan senyum patuh, kalau begitu bersainglah dalam pil obat tier 9, kawan tua, mungkinkah kekuatanmu masih belum bisa mengalahkan bocah mendalam Dao tingkat ketiga, meskipun dia bereinkarnasi dan dihidupkan kembali, reputasinya sebagai kaisar alkimia puncak masih ada. Jika Anda mengalahkannya, tidak ada yang akan berbicara di belakang Anda kan? Quan Xingzi meliriknya dan tersenyum dingin tanpa berbicara. Di depan Cloudsky, dia tidak bisa mengatakan dengan baik bahwa dia bukan tandingan Ye Yuan, bukan. Tapi dia tidak berbicara, artinya sudah sangat jelas. Saat Cloudsky melihat, dia mengerti di dalam hatinya dan tidak bisa menahan rasa kagumnya saat dia berkata, bocah ini sebenarnya sangat tangguh. Quan Xingzi berkata dengan senyum dingin, bagaimana menurutmu, mungkinkah lelaki tua ini juga tidak mengetahui logika sesederhana itu? Apakah masih membutuhkanmu untuk mengajariku? Maksudnya adalah, jika dia bisa mengalahkan Ye Yuan, dia sudah lama mengambil tindakan. Kenapa dia masih menunggu sampai sekarang? Cloudsky tak henti-hentinya terheran-heran di dalam hatinya. Dia tahu tentang keributan Ye Yuan di luar tetapi tidak memperhatikannya juga. Ye Yuan hanyalah Dao mendalam tingkat ketiga saat ini. Bahkan jika dia memiliki kekuatan jalur alkimia kehidupan masa lalunya, dia juga tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Seorang guru veteran seperti Quan Xingzi, berurusan dengannya seharusnya tidak menjadi masalah. Dia tidak menyangka bahwa mereka belum bertanding, dan Quan Xingzi sudah langsung menyerah. Reinkarnasi Ye Yuan hanya sekitar 20 tahun. Selama 20 tahun ini, dia pasti menempatkan sebagian besar energinya di jalur bela diri. Lalu muncul masalah, dari mana dia memiliki kelebihan energi untuk terus mempelajari Dao alkimia. Melihat Cloudsky tetap diam, Quan Xingzi berkata dengan mendengus dingin, Cloudsky, aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, kirim Ji Qingyun pergi untukku, kalau tidak, Anda bisa lupa tentang mengambil satu pil obat dari asosiasi alkemis mulai sekarang dan seterusnya, orang tua ini akan melakukan apa yang saya katakan, selamat tinggal. Quan Xingzi juga tidak memberi Cloudsky kesempatan untuk berbicara. Setelah melemparkan kalimat ini, dia segera pergi. Cloudsky mengerutkan kening sesaat dan menginstruksikan orang-orang, panggil Guosu untuk mengundang Ye Yuan, langsung, sekarang. Ketika Guosu datang ke alun-alun, rasanya tidak enak seperti memakan lalat di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak bisa mengerti. Lord Cloudsky sudah mengatakan bahwa dia tidak akan bertemu Ji Qingyun, jadi mengapa dia diminta datang dan menemuinya lagi dengan sangat cemas. Terlebih lagi, dia bahkan harus memiliki wajah yang menyenangkan dan harus bisa membawa Ye Yuan. Bukankah ini menginginkan nyawa seseorang? Gelombang seruan kaget datang dari alun-alun dari waktu ke waktu, itu semua adalah teriakan kaget karena skill alkimia Ye Yuan yang sempurna. Ye Yuan sudah memurnikan siang dan malam di alun-alun dan memurnikan lebih dari 20 pil obat. Meski begitu, saat orang-orang itu melihat skill alkimia seperti Dewa Ye Yuan, mereka masih merasa bingung. Penyempurnaan Kaisar Alkimia Puncak bukanlah yang bisa dilihat siapapun. Semua minggir untukku, Guosu berteriak keras dengan suara dingin. Pembangkit tenaga Dao mendalam itu semua tercengang ketakutan oleh raungan ini, tekanan alam mistik kekosongan itu segera membuat mereka beringsut minggir ke sisi. Dia adalah Guosu, kursi kepala aula ungu emas, mereka semua sangat heran. Terutama para seniman bela diri ranah Dao mendalam yang belum mencapai giliran mereka. Masing-masing dan setiap orang tidak bisa menahan jerit kepahitan tanpa henti. Melihat penampilan Guosu, dia jelas akan mencari masalah. Sepertinya kota suci akhirnya tidak bisa tahan dan akan campur tangan. Dengan cara ini, permintaan pil obat mereka tidak bisa dimurnikan lagi. Guosu berpisah dari kerumunan dan datang ke depan Ye Yuan, tapi dia segera dihentikan oleh Ao Qian. Alis Guosu berkerut dan dia berkata dengan dingin, apa, tempat ini adalah kota suci? Kamu berani mengacau di sini. Ao Qian berkata dengan tatapan menghina, seorang bayi yang rambutnya belum tumbuh sempurna, menggunakan kota suci untuk menakut-nakuti kakek Ao, aku akan bertindak semauku hari ini, jadi bagaimana dengan itu, jika kamu berani mengganggu penyempurnaan pil yang mulia, apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan memukulmu sampai ibumu tidak dapat mengenalimu? Semua orang menghirup udara dingin, seseorang yang berani merajalela di kota suci, ini masih pertama kalinya mereka melihatnya. Guosu adalah kepala murid Aula Ungu Emas. Selain itu, dia adalah pembangkit tenaga alam mistik kekosongan. Itu pada dasarnya sudah bisa mewakili sikap kota suci. Selain itu,
Mereka semua tahu bahwa kepala murid Purple Gold Hall ini tidak begitu santai. Sama seperti semua orang berpikir bahwa Guo Shu akan meledak, sesuatu yang membuat mata mereka rontok terjadi. Pada awalnya, Guo Shu benar-benar akan menyerah, tapi setelah mengingat kata-kata Lord Cloudski, dia dengan paksa menahan amarahnya dan berkata dengan suara dingin, "Kalau begitu aku akan menunggu dia menyelesaikan pemurnian." Selesai berbicara, Guo Shu memeluk pedangnya dan mundur ke satu sisi dan menatap Ye Yuan yang sedang memurnikan pil dengan dingin. Banyak bola mata jatuh ke lantai saat ini. Kapan Guo Shu yang kesombongannya mencapai awan menjadi begitu baik untuk diajak bicara? Ao Qian menatapnya dan dengan cara yang sama berkata dengan senyum dingin, "Bagus, kamu masuk akal." Di sampingnya, ekspresi Guo Shu berangsur-angsur menjadi serius saat dia melihat Ye Yuan memurnikan pil. Dia sebelumnya telah melihat Ye Yuan memperbaiki pil, tapi Ye Yuan saat ini tampaknya lebih tangguh daripada masa lalu. Sebelumnya, Cloudski memanggilnya dan mengatakan banyak hal di depan wajahnya, tetapi tidak memberikan alasan untuk mengundang Ye Yuan. Tapi sekarang, dia sepertinya agak mengerti, meskipun Guo Shu sombong, dia juga orang yang sangat cerdas, menebaknya karena asosiasi alkemis menunda mengambil tindakan, lalu menghubungkannya dengan perubahan sikap Cloudski, dia akhirnya menemukan jawabannya. Tapi menyuruh dia datang dan mengundang Ye Yuan, dia masih 100 kali tidak mau. Tanpa diragukan lagi, Ye Yuan pasti tidak akan memberinya sikap yang baik dalam waktu singkat. Ye Yuan tampaknya menghabiskan lebih banyak waktu dibandingkan sebelumnya saat memurnikan pil obat ini. Awalnya, dia membutuhkan kira-kira 4 jam untuk memperbaiki pil obat tier 9, bahkan lebih sedikit waktu. Tapi pil obat ini sudah disempurnakan selama 4 jam penuh. Guo Shu gelisah dan gelisah di sampingnya tetapi tidak berdaya untuk melakukan apapun. Dia tidak tahu, tetapi seniman bela diri lainnya semua melihatnya, Ye Yuan sengaja menjemurnya. Akhirnya, pil obat ini selesai. Guo Shu yang kesabarannya sudah menipis sudah segera melangkah maju, menghentikan Ye Yuan, dan dia berkata dengan tatapan muram, "Ji Qingyun, bolehkah aku bicara denganmu?" Namun, sepertinya Ye Yuan tidak melihatnya, berputar melewatinya dan datang ke sisi seniman bela diri Rana Dao mendalam lainnya, memberikan pil obat kepada pihak lain dengan ramah. Pil obat tingkat transenden lagi, Tuan Qingyun Zi benar-benar luar biasa, pil obat disempurnakan 2 hari ini, masing-masing adalah tingkat transenden. Tidak tahu siapa yang menghela nafas kekaguman di kerumunan, semua orang sangat merasakan hal itu juga dan menganggukkan kepala. Kekuatan obat tier 9 pil Withered Glory ini terlalu kuat. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu benar-benar tidak dapat menyempurnakannya sepenuhnya. Pada saat itu akan menyebabkan kerusakan yang cukup besar pada organ dalammu. Setelah kembali, kamu dapat mencari esensi Creek Spirit Milk untuk melarutkan pil ini, lalu dibagi menjadi 5 kali untuk dikonsumsi. Dengan cara ini, tidak hanya memungkinkanmu menyerap kekuatan obat pil obat secara memadai, tidak akan ada efek samping. Paham? Ye Yuan menginstruksikan seniman bela diri itu. Seniman bela diri itu terlihat berterima kasih. Bersujud di tanah, dia berkata, "Terima kasih banyak, Tuan Qingyun Zi." Ye Yuan berkata sambil tersenyum, "Tidak perlu terlalu sopan, siapa yang berikutnya?" Dengan pertanyaan ini, ada keheningan total. Guo Shu saat ini melotot seperti harimau yang sedang marah. Siapa yang berani menjawabnya? "Ji Qingyun, ini kota suci, saya saat ini berdiri di sini. Tanpa persetujuan saya, siapa di antara mereka yang berani menemuimu untuk memurnikan pil?" kata Guo Shu dengan senyum dingin. Ye Yuan berbalik dan menatapnya sambil berkata sambil tersenyum, "Begitukah? Berarti, selama kau tidak di sini, mereka bisa menemuiku untuk memurnikan pil?" Guo Shu tercengang dan belum mengetahui apa yang terjadi ketika Ye Yuan berkata kepada Ao Qian, "Ao tua, buang orang berisik ini." "Iya, tuanku." Ao Qian tampak bersemangat dan hendak mengambil tindakan untuk menghadapi Guo Shu. Wajah Guo Shu jatuh, dan dia berkata dengan marah, "Ji Qingyun, kamu benar-benar kebal terhadap alasan, aku di sini bukan untuk berkelahi denganmu. Saya hanya ingin mengundangmu untuk melakukan perjalanan ke pagoda orang suci surgawi." Pagoda suci surgawi adalah inti kota suci, juga tempat di mana 3 raksasa kota suci berada. Dapat dikatakan bahwa pagoda suci surgawi adalah otak kota suci. Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh, "Mengundang orang? Apakah ada yang mengundang orang dengan sikap sepertimu? Pil pemurnian tuan muda ini gratis di sini bermanfaat bagi seniman bela diri kota suci. Kamu benar-benar mengancam mereka. Apa niatmu?" Kata-kata Ye Yuan menyentuh hati satu persatu, wajah Guo Shu menjadi hitam, dan dia berkata,
Tuan Cloudski sedang menunggumu di pagoda suci surgawi. Ketika Ye Yuan mendengar itu, dia berkata dengan ekspresi terkejut, Cloudski, bukankah dia dalam pengasingan tertutup? Tidak ingin melihat siapapun, Lord Cloudski adalah salah satu dari 3 raksasa kota suci. Setiap kali dia memasuki pengasingan tertutup, itu akan mempengaruhi keamanan kota suci. Jika dia ingin menyendiri, maka biarkan dia menyendiri lebih lama lagi. Bagaimana saya bisa pergi dan menemuinya? Wajah Guo Su menjadi hitam seperti dasar pot. Dia bahkan sudah menyeret nama Cloudski keluar. Dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan tidak akan memberikan muka sedikit pun. Saat itu, Cloudski menggunakan pengasingan tertutup sebagai alasan. Tapi sekarang, Ye Yuan menggunakan kata-kata ini untuk membalas, sungguh ironis. Ye Yuan terus berkata dengan tidak tergesa-gesa, kamu kembali dan beritahu Cloudski. Katakan bahwa aku punya banyak waktu. Jadi biarkan dia perlahan-lahan berada dalam pengasingan tertutup, tidak perlu terburu-buru. Seniman bela diri kota suci masih sangat ramah, dan kebutuhan mereka akan pil obat juga sangat besar. Bagus sekali, saya bisa membiarkan beberapa murid dan cucu murid saya berlatih. Ketika kekuatan semua orang meningkat dan ras iblis menyerang, ras manusia kita juga dapat memiliki jaminan tambahan. Kata-kata Ye Yuan membuat semua orang bergidik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ras iblis, apa arti kata-kata Tuan King Yunzi? Guo Su juga terpana, tidak mengharapkan Ye Yuan mengatakan kata-kata seperti itu. Soal ras iblis, hanya 3 raksasa itu yang tahu. Meskipun dia adalah pembangkit tenaga alam mistik kekosongan, dia belum sepenuhnya memasuki inti kota suci yang sebenarnya. Tuan King Yunzi, barusan, Anda mengatakan, ras iblis, pembangkit tenaga Raja Ilahi berkata dengan bingung. Meskipun tidak banyak info ras iblis, seniman bela diri alam ilahi tidak sepenuhnya bodoh. Dalam sejarah, ras manusia dan ras iblis bertarung beberapa kali, mustahil untuk tidak meninggalkan jejak sama sekali. Tetapi, legenda adalah legenda, sekarang setelah diucapkan dari mulut Ye Yuan, itu adalah perasaan lain. Ya, Tuan King Yunzi, ras iblis yang baru saja Anda sebutkan, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya pembangkit tenaga Raja Ilahi lainnya. Suasana di alun-alun menjadi agak berbeda, semacam suasana ketakutan yang berangsur-angsur menyebar. Dalam legenda yang terfragmentasi, ras iblis terkenal sangat kuat, mereka hampir memiliki tubuh abadi. Ji King Yun, jelaskan, apa yang sedang terjadi, kata Guo Su dengan tatapan muram. Pada saat ini, tekanan ekstrim yang mengerikan turun dari langit. Seorang lelaki tua dengan pakaian mewah berdiri di udara, muncul di langit di atas alun-alun. Tuan Cloudski itu Cloudski, pria tua dengan pakaian luar biasa ini adalah salah satu dari 3 raksasa kota suci, Cloudski. 3 raksasa kota suci memiliki posisi tertinggi, masing-masing dari mereka adalah eksistensi yang setara dengan 10 Raja Ilahi Agung. Meskipun Cloudski tidak termasuk dalam jajaran 10 Raja Ilahi Agung, itu hanya karena menara rahasia surga hanya memilih 10 Raja Ilahi yang agung. Kekuatannya sama sekali tidak kalah dengan 10 Raja Ilahi Agung. Saat Cloudski muncul, para seniman bela diri di kota suci semuanya tunduk. Raksasa ketiga itu adalah dewa di mata dan hati mereka. Hahaha, adik Ji, bertahun-tahun tidak bertemu. Keanggunanmu bahkan lebih menonjol daripada di masa lalu. Orang tua ini dalam pengasingan tertutup beberapa hari yang lalu, mengakibatkan mengabaikan adik. Saya harap adik muda tidak tersinggung. Cloudski mengelus janggutnya dan berkata pada Ye Yuan sambil tersenyum. Orang tua ini benar-benar bisa berdalih. Ye Yuan dengan kejam mengamuk rendah anjing tua ini di dalam hatinya. Penampilannya benar-benar tepat. Dia baru saja akan mengatakan masalah ras iblis, dan orang ini melompat keluar. Itu jelas merugikan. Tapi, karena Cloudski secara pribadi muncul, tidak pantas baginya untuk terus mengatakan beberapa hal. Ye Yuan menatap Cloudski dan berkata dengan senyum yang bukan senyuman. Jangan sampai mengabaikan, saudara-saudari kota suci masih sangat ramah. Saya bahkan berpikir bahwa kakak Cloudski akan mengasingkan diri selama 8 hingga 10 tahun. Saya mungkin juga akan lebih dekat dengan semua orang. Cloudski tahu bahwa Ye Yuan sengaja memukul jalur mundurnya. Lupakan sekitar 8 hingga 10 tahun, pada tingkat yang Anda mainkan, penyelesaian seluruh kota suci akan dijungkirbalikkan oleh Anda dalam beberapa hari lagi. Hahaha, lihat apa yang dikatakan adik muda, orang tua ini baru saja memiliki beberapa pemahaman baru-baru ini dan mengasingkan diri selama 1 bulan. Saya kebetulan keluar dari pengasingan hari ini dan menyuruh Guo Su mengundang Anda. Siapa yang tahu bahwa bocah ini tidak memenuhi harapan dan benar-benar memanfaatkan adik Ji. Saat nanti kembali, saya pasti akan menghukumnya dengan keras.
Bagaimana rubah tua yang licik seperti Cloudsky bisa begitu mudah menerima kekalahan? Saat berbicara, tidak ada kebocoran apapun, tidak memberi Ye Yuan kesempatan untuk melancarkan serangan sama sekali. Ye Yuan mengerti bahwa hukuman berat apapun adalah omong kosong. Meskipun Guo Su hanyalah murid Purple Gold Hall, dalam status setengah, dia sebanding dengan seorang tetua. Hukuman berat, bagaimana menghukumnya? Kata-kata ini hanya diucapkan agar Ye Yuan mendengarnya. Tetapi, kata-kata di telinga Guo Su ini, adalah pelatihan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lord Cloudsky sebenarnya mengatakan bahwa dia ingin menghukumnya di depan begitu banyak seniman bela diri untuk dalih kepada orang luar. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Kakak Cloudsky memperlakukan saya seolah-olah saya orang asing. Dengan statusku, mungkinkah aku akan turun ke level sebagai junior?" Guo Su belum menenangkan diri ketika hukuman Ye Yuan memberinya serangan kekerasan 10.000 poin lagi, hampir memuntahkan seteguk darah tua. Ini terlalu aneh untuk dibuat-buat, Anda jelas seseorang dari generasi yang sama dengan saya, untuk benar-benar meningkatkan statusmu sendiri tanpa rasa malu sama sekali. Tidak merasa malu memikirkan kata-kata semacam ini. Tapi situasi saat ini, bahkan jika dia tidak senang lagi, dia hanya bisa menelan gigi yang patah itu ke dalam perutnya. Apakah dia tidak mendengar Cloudsky memanggil adik laki-laki lagi dan lagi? Cloudsky adalah seniornya, kedua orang itu saling memanggil saudara, sekarang dilompati Ye Yuan yang akan menjadi seniornya. Tapi, seperti yang dilihat oleh seniman bela diri lainnya, kata-kata Ye Yuan tidak memiliki ketidaksesuaian. Artis dunia bela diri selalu menjadi orang yang mencapai yang pertama sebagai yang dihormati. Sebelum reinkarnasi, Ji Qingyun sudah berbicara sejajar dengan orang-orang seperti Cloudsky. Mengatakan bahwa dia adalah seorang junior juga sesuatu yang sangat normal. Meskipun Guo Su sudah menembus alam mistik kekosongan, dibandingkan dengan keberadaan seperti Cloudsky, perbedaannya masih terlalu sempit. Hanya saja Guo Su sendiri tidak memikirkan hal itu. Cloudsky terkekeh dan berkata, "Hati adik Ji cukup besar untuk mengarungi perahu, karena itu masalahnya, maka saya akan berterima kasih kepada adik Ji atas nama Guo Su. Anak ini, adik laki-laki Ji, tempat ini bukan tempat untuk berbicara, bukankah lebih baik untuk berbicara dengan hangat di pagoda suci surgawi?" Ye Yuan juga tidak ragu-ragu dan menganggukkan kepalanya. Cloudsky keluar, pil penyempurnaan gratis, permainan ini secara alami tidak dapat melanjutkan akting lagi. Tapi Ye Yuan juga tidak benar-benar berakting, meskipun kata dia sebagian benar, sebagian salah, dia membantu orang-orang ini memurnikan pil secara alami juga memiliki niat untuk melawan ras iblis di dalamnya. Tidak mungkin dia membantu setiap ahli bela diri memurnikan pil, dia hanya bisa melakukan yang terbaik dan menyerahkan sisanya pada takdir. Di dalam pagoda suci surgawi, Cloudsky tampak sangat ramah. Tapi di dalam hatinya, dia sakit kepala karena Ye Yuan. Dia menemukan bahwa Ye Yuan saat ini sebenarnya bukan pemuda lugas saat itu yang hanya mengejar dao alkimia dengan sepenuh hati. Meskipun hanya sedikit memutar lengannya, Cloudsky benar-benar dikalahkan. Dalam hal perencanaan, dalam hal metode, Ji Qingyun benar-benar musuh yang merepotkan. Dia menghitung dalam hatinya bagaimana cara mengusir Dewa Agung ini. Menyajikan teh yang enak, Cloudsky mundur ke samping dan bertanya pada Ye Yuan dengan senyum cerah. "Aku ingin tahu urusan apa adik Ji datang ke kota suci kali ini." Ye Yuan tidak menjawab, dia hanya menatap Cloudsky dengan senyum yang bukan senyuman, menatap sampai merinding. Melihat hantu, pertemuan kebetulan seperti apa yang diperoleh bocah ini dalam 20 tahun, seluruh tubuhnya benar-benar pulih kembali. Cloudsky diam-diam mengutuk di dalam hatinya, "Huhuhu, kakak Cloudsky menanyakan ini, mungkinkah saya tidak bisa datang dan mencarimu jika tidak ada apa-apa, ditambah lagi kamu dan saya juga belum pernah bertemu selama 50 hingga 60 tahun, sama seperti Cloudsky yang bingung harus berbuat apa," Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Cloudsky membeku, tidak menyangka Ye Yuan benar-benar mengatakan kata-kata seperti itu. Dia berpikir bahwa Ye Yuan akan menyebutkan masalah ras iblis begitu dia membuka mulutnya dan sudah lama memikirkan strategi untuk merespons. Bagaimanapun Zhuge Qingxuan tidak ada. Selama dia menggunakan tidak dapat membuat keputusan sebagai alasan dan mendorong segalanya ke Zhuge Qingxuan, itu akan berhasil. Tapi Cloudsky tidak pernah menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar mulai mengobrol tentang kehidupan sehari-hari dengannya. Meriam yang telah disiapkan tidak bisa ditembakkan, Cloudsky hampir menahan luka dalam. Ekspresi seperti apa yang dimiliki kakak Cloudsky? Mungkinkah kakak Cloud tidak peduli dengan Ji ini yang datang dan menemuimu? Ye Yuan tiba-tiba mengerutkan alisnya dan berkata,
Baru saat itulah Cloudski kembali sadar dan buru-buru melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Tidak, tentu saja tidak, karena adik Ji sudah memikirkan kakak bahkan sangat bahagia. Bagaimana mungkin aku tidak peduli, sejak adik laki-laki datang, mengapa tidak tinggal di kota suci dan bermain selama beberapa hari lagi. Itu juga memungkinkan kakak tertua melaksanakan keramah tamahan tuan rumah. Ketika Ye Yuan mendengar itu, dia mengangguk dan berkata, karena kakak laki-laki begitu baik hati, maka Ji ini berterima kasih kepada kakak laki-laki atas keramahan Anda. Senyum di wajah Cloudski agak ragu. Dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar memanjat poros dan langsung menyetujuinya. Apa artinya ini? Mungkinkah bocah ini berencana untuk tetap tinggal untuk menyelesaikan masalah secara berlarut-larut? Cloudski menemukan bahwa dia sebenarnya tidak bisa mengetahui pikiran Ye Yuan. Bocah ini sama sekali tidak memainkan kartu sesuai pesanan. Dia jelas datang untuk masalah ras iblis dan juga berhasil memaksanya keluar, tetapi tutup mulut tentang masalah ras iblis. Apa yang sedang dimainkan ini? Kata-kata Ye Yuan diucapkan sampai Cloudski bahkan tidak tahu bagaimana dia harus menanggapi. Ye Yuan sama sekali tidak peduli dengan kecanggungan Cloudski dan berkata sambil tersenyum, kota suci adalah pemimpin alam ilahi. Ji ini sudah lama dikagumi. Datang kali ini, saya bisa mengambil kesempatan ini untuk melihat-lihat dengan benar. Hanya hantu yang akan mempercayaimu. Cloudski tidak senang hatinya, tetapi memiliki senyum di wajahnya saat dia berkata, jika adik Ji ingin melihat-lihat, lelaki tua ini secara pribadi dapat menjadi pemandu. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, tidak perlu untuk itu, kakak Cloudski menangani banyak masalah setiap hari. Bagaimana Anda bisa meluangkan waktu dari tugas utama Anda dan memperhatikan masalah kecil seperti ini? Apalagi, masih ada cukup banyak orang di alun-alun yang menunggu Ji ini pergi dan memurnikan pil. Jika kakak Cloudski mengikuti saya dan memurnikan pil sepanjang waktu, betapa membosankannya itu. Cloudski terdiam, bocah ini pergi satu lingkaran besar dan benar-benar berputar kembali. Ekspresi Cloudski menjadi gelap, dia juga mengetahui bahwa Ye Yuan sudah lama tahu tentang sikap kota suci. Oleh karena itu, itulah mengapa dia tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang masalah ras iblis. Tapi sekarang, Ye Yuan terus berlama-lama dan tidak pergi, sepertinya dia punya permintaan lain. Ini berbelit-belit, tidak tahu berapa lama bocah ini akan bertele-tele. Ji bocah, apa yang kamu inginkan? Tapi saya peringatkan, jangan terlalu berlebihan, surai kota suci bukanlah apa yang bisa kau usap. Kecepatan permusuhan Cloudski bahkan lebih cepat daripada membalik halaman buku. Baru saja, dia masih tersenyum dan ramah. Saat ini, dia menyerang dengan kekuatan petir. Saat aura alam mistik kekosongannya dilepaskan, rasa pembebasan itu datang langsung. Kekuatan hukum yang mendalam langsung muncul di tubuh Ye Yuan. Sensasi menindas Cloudski langsung menghilang. Ekspresi Cloudski berubah, dan dia berkata dengan muram, hukum dao ilahi, kamu benar-benar memahami prasasti ilahi. Ye Yuan menatapnya dengan senyum yang bukan senyuman saat dia berkata, keterampilan kakak Cloudski untuk berubah menjadi permusuhan telah benar-benar mencapai puncak kesempurnaan. Ji ini kagum. Tapi, untuk mengatakan mengelus kumismu, sepertinya aku sudah pernah mengelus sebelumnya. Setelah itu, kamu masih mengundangku ke sini. Cloudski tidak bisa menahan rasa dingin ketika mendengar itu. Kapan bocah ini menjadi begitu berlidah tajam? Singkirkan tipu muslihatmu itu, dengan kekuatan dan statusmu. Jika kamu benar-benar percaya diri membuatku bertahan, kamu mungkin sudah lama bergerakkan. Tentang artefak ilahi pada Ji ini, saya tidak percaya bahwa kamu tidak tergerak sama sekali. Ye Yuan melanjutkan dengan penampilan yang tenang dan terkumpul. Cloudski benar-benar dikalahkan dan langsung mengikat auranya, menatap Ye Yuan seperti melihat hantu. Tidak sekali atau dua kali dia berurusan dengan Ye Yuan, tapi dia tidak pernah mendapat kesempatan untuk menggigit seperti hari ini sebelumnya. Sebagai salah satu dari 3 raksasa kota suci, Cloudski selalu memegang mutiara kebijaksanaan di tangannya, memperhitungkan setiap kemungkinan yang ada. Tapi menghadapi Ye Yuan, dia merasa tangan dan kakinya diikat hari ini. Apa yang kamu inginkan? Cloudski bertanya dengan wajah hitam. Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh, aku ingin memasuki Blooddrain Wilderness. Ekspresi Cloudski berubah, dan dia langsung berkata, tidak mungkin. Terhadap reaksi Cloudski, Ye Yuan tidak merasa terkejut. Dia hanya berkata dengan tenang, kamu tahu bahwa aku adalah mandat putra surga. Jadi kamu ingin membiarkanku bertarung dengan ras iblis yang tidak terkendali. Oleh karena itu sebabnya kamu tidak bergerak pada saya. Tapi menurutmu seberapa besar ancaman yang bisa aku berikan pada ras iblis dengan alamku saat ini?
Ekspresi Cloudski berubah lagi dan lagi. Dia hampir putus asa. Ye Yuan sebenarnya tahu hal semacam ini, mandat putra surga, serta masalah ras iblis. Keduanya adalah rahasia alam ilahi. Banyak tanah suci super dengan fondasi dangkal bahkan tidak tahu. Dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa dia adalah mandat putra surga. Itu baik-baik saja, tetapi dia sebenarnya tahu bahwa kota suci tahu bahwa dia adalah mandat putra surga. Kedengarannya agak canggung, tetapi keheranan di hati Cloudski sangat besar. Senyum tipis tergantung di wajah Ye Yuan, dan dia menyambut tatapan Cloudski seperti ini. Setelah sekian lama, Cloudski akhirnya pulih dari keterkejutannya dan menarik napas dalam-dalam sambil berkata, "Bagaimana kamu tahu? Jika kamu tidak ingin orang tahu, lebih baik jika kamu tidak melakukannya. Bagaimana saya tahu? Kamu tidak perlu peduli. Aku hanya bertanya padamu, setuju atau tidak?" Ye Yuan berkata dengan dingin. Cloudski menyipitkan matanya dan berkata, "Jika saya tidak setuju, Aku akan pergi sekarang." Tapi tak lama kemudian, seluruh alam ilahi akan tahu tentang masa lalu kota suci yang kotor. Bagaimana menurutmu pekamugan para seniman bela diri di seluruh dunia akan memkamuk kalian, kata Ye Yuan dengan senyum dingin. Apakah menurutmu mereka akan mempercayaimu atau mempercayai kota suci? Kata Cloudski dengan mendengus dingin. Kata-kataku sendiri tentu tidak penting. Tetapi jika keturunan 4 dewa besar dari wilayah iblis bersatu dan bersuara, 50.000 tahun yang lalu, orang-orang yang berjuang tanpa gentar dalam pertempuran berdarah adalah mereka. Saya pikir tidak ada yang memiliki hak lebih besar untuk berbicara daripada mereka kan? Cloudski menemukan bahwa hal-hal yang diketahui Ye Yuan jauh lebih dari yang dia bayangkan. Orang tua ini tahu bahwa kamu membawa darah naga. Tetapi seberapa banggakah keturunan 4 dewa agung? Apakah mereka akan mendengarkan kamu menyuruh mereka berkeliling? Kata Cloudski dengan mendengus dingin. Bukan karena Cloudski tidak berhubungan dengan dunia luar, tetapi pertukaran antara ras manusia dan wilayah iblis terlalu sedikit. Soal balai pengobatan raja yang menyergap klan harimau putih, kota suci agaknya telah mendengarnya, tapi selebihnya, dia tidak tahu. Terutama urusan internal Azure Dragon Clan dan White Tiger Clan, Cloudski bahkan kurang mendapat informasi. Ye Yuan berkata dengan senyum tipis, "Kamu mungkin belum tahu, tapi Ji ini saat ini adalah penguasa tertinggi klan naga. Sementara adikku, Cahaya Putih, adalah fisik macan putih sempurna yang sulit ditemui sekali dalam 100.000 tahun di klan macan putih. Apakah menurutmu saya memiliki kemampuan ini atau tidak?" Seluruh tubuh Cloudski bergetar, dan dia menatap Ye Yuan dengan tidak percaya. Dia ingin melihat bahwa Ye Yuan berbohong dari matanya, tapi dia kecewa. Tidak tahu kapan, Ye Yuan memiliki tongkat api tambahan di tangannya. Melihat batang api itu, bola mata Cloudski hampir copot. "Saya pikir kamu pasti sangat ingin tahu tentang apa artefak ilahi di tangan saya ini. Dengan fondasi kota suci, seharusnya kamu tidak mengenalinya kan?" kata Ye Yuan dengan senyuman yang bukan senyuman. "Token naga suci, ini, bagaimana ini mungkin? Sebelum dao ilahi menghilang, token naga suci telah menghilang. Kenapa itu muncul di tanganmu?" Cloudski berkata dengan tidak percaya. Saat ini, dia tidak lagi meragukan kata-kata Ye Yuan. Ajaran leluhur klan naga, Cloudski tentu saja mengetahui. Ye Yuan memegang token naga suci di tangannya, lalu dia adalah penguasa tertinggi klan naga. Poin ini, tidak ada yang perlu diragukan. Kecuali, dia sangat bingung. Mengapa artefak ilahi tertinggi klan naga mengakui Ye Yuan, seorang manusia, sebagai pemimpin mereka? Melihat token naga suci di tangan Ye Yuan, Cloudski tiba-tiba memiliki gagasan kuat untuk mengambilnya secara paksa. Dia tahu bahwa token naga suci ini bukanlah artefak dewa biasa, tetapi artefak dewa surgawi yang legendaris. Bahkan di era dao ilahi, itu juga sangat langka. Namun, setelah perjuangan mental yang sengit, dia akhirnya menyerah. Mandat putra surga mengemban amanat surga. Tidak pernah ada kesalahan sejak dahulu kala. Tidak peduli seberapa kuat dia, Cloudski juga tidak mungkin menentang surga. Hari ini, kejutan yang diberikan Ye Yuan terlalu banyak. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan apa yang dialami Ye Yuan selama 20 tahun ini. Baiklah kalau begitu, aku berjanji padamu, tapi kamu hanya bisa masuk sendiri. Cloudski akhirnya masih berkompromi. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a